Mas Barul di Renem lagunya. Oh iya, Siapa itu yang record? Mas Chandra itu. Oke. Mas Dawam udah selesai, wo. Sudah Bab, itu. bab 4 ya Mas ya? Pas pengesahan ini. Mas Dawang siap seminar loh. Saya nanti presentasi judul. Belum fix soalnya. Kita ini seminar hari Senin loh ya. Senin Ayo. Waduh. dan Tapi belum gawe jadi ya, Mbak. PowerPoint. Oh iya, Oh, seminar tuh PowerPoint harus ya. pakai PowerPoint juga ya? Aduh, Mateng aku. kayak tanpa. Di upload ning hari ke-20. Oh iya iya. Belum tak lihat-lihat ya. Dawam bisa upload kayak ini. Oh, Sampai hari akhir. 19 tok aku lagi. 20. Waduh. Mas Dawam wis siap klasikal loh. Long ini wis persiapan suwi Mbak ra dipanggil-panggil ki sedo lacar orang. Wih. Wih, mantap. Soalnya jenengan sepuh sih ini nanti panggil-panggil. Kaya wis pasrah ning Kendal wong loro ra dipanggil-panggil. Mas Andre sebelahnya ya Zoom toh. Oh, Mbak ya Belai Mas Chandra itu udah mau klasikal gitu. Udah aktualisasi itu, Mbak. Sebelah. aku karek ngepek contoh. klasikali Jesuwi sih San. Ya, pas maya udan Mas Dawam. Nah, Minora PBB ya. Duh, Mbak April kok urung ngono Mbak April, Mbak April ning ndi? Sholat. Izin sholat mau. Ini Mas Chandra wis bar juga iki kita Mas Afif, Mas Chandra. Gimana, Mas? Gimana, Mas? Jawab. Mas Afi pas habituasi malah deh. Aduh, belum selesai, Mas. Masih mikir-mikir. Untuk coach berarti Bu Amirah ya. Mm-mm. Nipe wis tak kirim kan nipe. Punya Mas Dawam sudah di Halo semuanya. Sudah siap kah? Ini barusan Bu Amira dapat info sudah selesai. Tak pikir tadi itu enggak ada materi kebijakan, rupanya ada materi ya. Sudah siap semua. Kita, kita berberapa? Kita berberapa? 10. 10, berarti kurang siji ya. Siapa kurang Mbak satu? Aspri itu ngambil sholat ya, Bu. Oh, ya, enggak apa-apa. Yang lain sudah sholat? Aman? Sudah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Rotok menggeh-menggeh ini. Ya wes, kita mulai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita yang keberapa? Ketiga ya? Iya, 3, Bu. Ya, berarti masih tinggal satu kali pertemuan lagi kita ya. Terjadwal hari apa? Hari Jumat, Bu. Jumat. Jumat. Eh, kalau misalnya maju gimana? Siap, Bu. Siap nggak?
Kita lihat lihat ini dulu ya. Kalau ini progresnya sudah sampai di mana sih? Sebelumnya kita awali dulu berdoa lah. Berdoa dulu kita. Semoga lancar semuanya. Anda semua dimudahkan, rancangannya bisa arahnya jelas, ya. Kemudian nanti output-outputnya juga bisa bermanfaat bagi tempat tugas Anda, gitu ya, dalam memberikan layanan pada masyarakat. Untuk itu, mari kita awali pertemuan dan sesi siang ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, baik. Eh, boleh kemarin ada yang masih ada yang belum paparan ya. Kemarin baru berapa kemarin? Sudah dapat separuh belum? Belum, Bu. Belum ya? Baru berapa kemarin? Empat ya? 4, Bu. Oke, empat. Berarti lebih banyak sekarang ya yang belum ya. Oke deh, yang empat kemarin sudah lebih punya gambaran jelas ya untuk melanjutkan rancangannya ya. Kegiatannya semoga sudah tertata lebih rapi. Untuk siang ini berarti kita berikan kesempatan pada yang belum, berarti 6 orang. Agak ngegas kita ya, untuk banter gitu speednya. Monggo, silahkan, biar lebih efektif. Siapa mau duluan? Boleh saya Ibu? Oh, sangat boleh. Pokoknya siapapun punya hak yang sama. Monggo, Mas Afif. Diperbesar, Mas, tampilannya, Mas. Full, kayak di full. Ya, oke. Apa, Mas, judulnya, Mas? Lihat. Oh, ini maksudnya pengumuman kehendak nikah ya? Atau tentang informasi audionya masih mute, Ibu, Mas? Ini seputar layanan pernikahan atau pengumuman kehendak nikah, Mas? Ya, itu audiomu masih mute itu. Audio ini dibuka sih. Loh, bukan itu. Itu loh, Mas, audio. Nah, itu. Yuk, share screen lagi. Apa, Mas? Ini layanan pernikahan secara umum atau fokus ke pengumuman kehendak nikah? Secara umum Ibu. Oh, secara umum. Ya, Optimalisasi. media digital dalam Mhm. penyampaian informasi pelayanan nikah di KUA. Duh, yang enggak ini Bu. Sebentar. Kenapa? Sebentar, Bu. Kenapa? Salah file apa apa? Salah file Bu. Ya, salah file. Salah file di close dulu. Sudah, Mas. Kok iso salah file? Filemu ada berapa? Yang lain, filenya bisa disiapkan dulu ya. Nanti Iya, Bu. langsung Anda ke APKL aja. Atau mau yang lain dulu? Timbangannya kesuwen yang tadi Mas Mas Ambil Mas aja Coba Bu. saya, Bu. Ndang wes pokoknya Lain. siapapun. Ye. Siapapun. Soalnya wong 6 ben cepet. Ye.
Mbak Dewi apa saya, Mbak? Alah wis Oh, tendang pokoknya sapa sik ngono. Ya Mbak Dewi wis. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di full no to. Iya Bu, sebentar Bu. Iya, nggak usah diingatkan langsung full. Ya, Mbak ini apa tuh data mbok kayak garis-garis ngene iku kayak arep menulis halus we. Iya, ini dari settingan Microsoft Word ini Enggak, seperti iso itu ya. ditoto, bisa Bisa dihilangi ya, itu. bisa dihilangi. Oh ya. Bisa, Ya nanti ngapain nggak saya bisa? benerin dulu Bu. Di Oke, full no, di full. Bismillahirrahmanirrahim. Di full kan Mbak? Sudah Bu, ini. Ah, belum lah. Ya wes, nah. Oke. Jadi judul Ya jadwal wes ku mau tau aktualisasi ndak saya udah nih. optimalisasi pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media penyuluhan keagamaan di KUA Sidomukti Kota Salatiga. Ya, ya, langsung APKL-nya. Pokoknya ikuti sistematikanya itu ya, termasuk cara apa pemeriannya, numberingnya itu diperhatikan. Ayo Mbak, piye? Ya, jadi ada beberapa isu yang saya temukan di instansi saya. Yang pertama, maraknya pernikahan di bawah umur di KUA Sidomukti. Kemudian yang kedua, tingginya angka perceraian di Kecamatan Sidomukti. Kemudian nomor tiga, kurang optimalnya penyuluhan keagamaan di KUA Sidomukti. Kemudian yang keempat, minimnya tempat ibadah yang belum bersertifikat wakaf di Kecamatan Sidomukti. Kemudian yang kelima, kurang efektifnya pembinaan terhadap mualaf di Kecamatan Sidomukti. Dari analisis APKL ini, peringkat pertama yaitu kurang optimalnya penyuluhan keagamaan di KUA Sidomukti. Hmm. Kemudian saya tapis isu dengan analisis isu USG menjadi tiga Ya, isu. tuh. Kemudian yang Langsung menjadi Mbak, langsung peringkat fishbone Mbak, pertama, langsung fishbone. Pokoknya anggar oke, dhuwure wis anu ngisore oke, otomatis. oke. Menurut diagram Fishbone di sini saya temukan men untuk sumber daya manusianya mengapa saya dapat menjadi isu tadi itu isu kurang optimalnya penyuluhan keagamaan. Yang pertama karena penyuluh tidak cakap menggunakan media sosial, penyuluh tidak terampil menggunakan teknologi, kurangnya kesadaran pentingnya media digital, minimnya pelatihan bagi penyuluh terkait media dari material atau bahan bakunya, konten penyuluhan yang kurang. Informasi tidak sesuai dengan target, kurangnya materi visual atau multimedia, konten tidak diperbarui secara berkala. Kemudian dari metode atau cara, tidak ada strategi digital, kurangnya Maksudnya ya pemanfaatan. Mbak, nggak ada strategi digital itu gimana? Jadi kurangnya pemanfaatan media sosial apa ya, secara sekarang ini kan pemanfaatan apa media digitalnya kurang ada langkah strategisnya gitu Bu. Maksudnya ya maksudnya? Kok saya masih belum dapat gambaran itu. Kok tidak ada strategi digital itu? Lalu apa yang sekarang dilakukan? Apa yang sekarang pola kerjanya piye? Masih kebanyakan masih konvensional, Lah, tatap wis kuwi muka, tulisan kuwi konvensional iki piye maksudnya konvensional? tatap muka konvensional seperti itu Bu. Nah, yang dilakukan secara konvensional apa tadi isunya? Penyuluhan, Nah, penyuluhan. wis itu aja tulisannya ngono wae. Penyuluhan masih dilakukan secara opo. Ngono lho, Mbak. Jadi kalimatnya iki aja marake orang berpikir apa sih maksudnya ini. Terus berikutnya sambil dibaca. Kurangnya memanfaatkan platform populer, contohnya Ya, kayak pemanfaatan terus media sosial. Kurang adaptif terhadap tren digital. maksudnya yang kurang adaptif itu gimana? Penyuluhnya, Nah, kalau penyuluh tidak adaptif itu masuk di metode apa di bagian men? men, Nah, nanti diperhatikan lagi ya. Terus milieu environment-nya piye? environment-nya lingkungan digital yang buruk. Kurang Maksudnya buruk? Lingkungan digital kok buruk iki piye? ada apa namanya sosial media ini kan kebanyakan sekarang justru dipenuhi hal-hal yang eh, konten negatif seperti itu, Bu. Lah iya, itu toh kudune mbok sebut ke kok lingkungan digital kok buruk iki piye? Lingkungan itu seperti apa? Enggak maksudnya nanti Anda nggak usah jawab lisan, tapi Anda berikan keterangan yang lebih jelas gitu loh. Karena statement lingkungan digital, lingkungan itu kan apakah lingkungan fisik atau lingkungan apa dan bentuk buruknya itu
orang jangan disuruh mikir gitu loh Mbak. Yang ngerti maksudnya buruk itu konkretnya kayak ngopo yang tahu cuma Mbak Dewi gitu. Oke. Gitu ya. Nah, Iya, termasuk iya. kurang interaksi positif sing kurang ki sapa, tip interaksi positif ki sing kaya ngopo nanti perjelas lagi. Gitu ya. Iya, baik Jadi Bu. sekali lagi kepada semuanya saja, jangan membuat statement yang orang itu masih perlu bertanya lagi gitu. Kalau itu sifatnya masih luas, masih umum, Anda beri penjelasan lagi kayak panah mana yang arahnya ke situ gitu loh. Gitu ya. Oke. Terus sekarang geser, apa gagasannya? Biasanya yang pertama membuat perencanaan pemanfaatan media sosial. Langkah-langkahnya yang pertama konsultasi Langsung dengan matrik ya, Mbak, nek ngono rak jelas outputmu kok ben kita cedok langsung matriknya aja. Di situ dengan matrik kan kudune podo. Itu saya lihat tadi fontnya masih kaya anu ya, gado-gado ya Mbak, ono Calibri, ono macem-macem itu Iya, ketok banget nek Anda copy paste gitu ya. oke, baik. Maka pastikan nanti semuanya saja, jangan sampai besok seminar itu masih terbaca begitu oleh penguji. Kontrol A pada G. Baik, Bu. Fontnya kalau disarankan pakai Arial ya Arial, kalau Times New Roman ya Times New Roman dan seterusnya. Baik, Nek siap, Bu. size-nya ya proporsional saja gitu. Baik, siap, Bu. Kemudian ini kegiatan yang pertama melakukan perencanaan pemanfaatan media sosial. Outputnya, tahapannya konsultasi dengan mentor, kemudian menentukan sasaran audiens, membuat materi konten untuk konten, kemudian outputnya catatan hasil konsultasi dan foto dokumentasi Mbak, itu konsultasi. Anda membuat tema materi itu dasarnya apa? Materi untuk konten Nah, ya penyuluhan Anda ini menentukan temanya ini itu dasar Anda apa? Anda punya data enggak? itu di ruang lingkupnya, Bu, ruang Lu kok lingkup ruang lingkup? Enggak, ini ilmunya. pertanyaan Bu Amiro. Ruang lingkup itu kan kamu menentukan ruang lingkup harus ada dasar data. Kamu sudah mengumpulkan data belum? Nek belum itu masukkan ke situ gitu loh. Jadi Di tahapan sini. bagian iya, jadi perencanaan pemanfaatan medsos itu ya Anda harus mengumpulkan data dulu. Anda buat survei kah, Anda melakukan dialog kah, sampai ketemu oh masyarakat itu yang nggak tahu ini loh, yang minim info itu tentang ini loh. Itu jangan hanya perkiraan Anda, gitu loh. Anda harus mencari data, survei ke ini masyarakat gitu. Selain Anda konsultasi dengan mentor, Anda konsultasi atau diskusi dengan rekan senior Anda gitu, Mbak. Jadi datamu komplit, bukan data versi persepsi tok gitu. Itu nanti harus muncul kegiatanmu itu. Anda nggak instrumen survei, Anda nyebar survei, gitu ya. Anda melakukan analisis, Anda konsultasikan dengan mentor, baru dari situ Anda menentukan hasil analisisnya peta kebutuhan konten. Kok kudu nggawe konten opo, tentang opo, materi ini opo, itu dari situ. Jadi nggak bisa Anda tiba-tiba bareng ngadep mentor, langsung Anda menentukan arep nggawe materi, nggawe tema. Itu data Anda minimalis gitu. Gitu ya. Berarti surveinya Walaupun ini masih di Hah? sini, Bu, di sini. Konsultasinya ini Nah konsultasi iya, dan itu survei kan jadi di tahap konsultasi pertama. arahan mentor toh. Ini loh Mbak, Oke, kita itu masyarakat biasanya kan baru biasanya. oke, Nah, Anda membuktikan benar nggak masyarakat sampai hari ini masih seperti yang dipersepsikan itu. Caramu harus melakukan survei gitu loh. Kemudian untuk surveinya seperti apa, Ibu? Survei ini ya masyarakatnya mbok takon itu, Mbak. Anda buat kuesioner, kok mbok kirim, Oh, kok seperti apa. Tapi ya cara ben masyarakat itu ngomong ke Anda, Bu, kita nggak tahu ini loh, Bu, kita butuh ini loh. Itu piye caramu? Itu loh. oke. Ya apa arep mbok parani siji-siji ya kono apa mbok kirimi kuesioner mbok print ya kono mbok pakai Google Form itu kemampuan Anda yang bagaimana tapi yang jelas Anda harus punya data jangan kira-kira ngono loh Mbak Oke, kan ini berakhlak itu ada akuntabel toh ya oke, enggak oke. berakhlak itu ada akuntabel enggak. Iya, Ibu. Nah, iya, lah itu nanti bukti akuntabilitas dari mengapa Anda memilih tema itu. Itu Anda pertanggungjawabannya ini loh, ada data ini dari masyarakat gitu. Oke. Ya. Jadi urung apa-apa ki aja ning kono kok langsung gawe jadwal konten, mung urung jelas kok arep gawe jadwal gitu. Jadi itu terlalu awal gitu.
Anda inventarisir kebutuhan dulu gitu ya. Kita ke teman-teman sebelumnya sudah saya sampaikan gitu. Nah, itu menentukan tema materi penyuluhan itu dasarnya data Anda tadi gitu. Jadi orang mau menentukan sasaran audien loh Mbak, kok diterusno ya. Jadi membuat instrumennya, itu aja tiba-tiba melakukan survei, survei ki yo ono bahane, Mbak. Survei orang nggo instrumen ki piye. Wis engko ditata, ya, dipikirke Nggih, meneh kegiatannya apa. nggih, Itu Bu. outputnya disesuaikan, satu kegiatan, satu output. Maksudnya satu tahapan itu loh, ya. Nggih. Jadi itu Anda jangan nulis langsung perencanaan pemanfaatan medsos. Berpikirnya aja berpikir instan, Mbak. Pertama opo sih, dua opo, tiga opo gitu. Arahnya sing cetok. Tuh yang nomor satu kan kegiatanmu tiba-tiba melakukan perencanaan pemanfaatan medsos. Itu kecepatan itu. Jadi pertama ya perencanaan. Perencanaan itu ya awalnya itu tadi. Mana ya Mbak? Gue ditata mana? Terus kegiatan keduanya apa? Melakukan sosialisasi media sosial Kawas Nah, Demuti itu kepada penerima layanan. kok tiba-tiba Anda tahapannya sing urut. Nomor loro di nomor loro. Kuwi nomor telu kuwi. Oh, ini tadi karena numbering ini nomor satu, Ibu. Jadi ini melakukan sosialisasi media sosial Kawas Demuti kepada penerima layanan. Kok tiba-tiba Anda melakukan sosialisasi media itu mediane apa? Media sosial. Terus sing ya wis ngerti. Sing ketiga apa kegiatane? Membuat media atau bahan bimbingan keagamaan. Terus yang keempat, Mengunggah materi bimbingan keagamaan. yang kelima, Melakukan sosialisasi tautan materi bimbingan nah penyuluhan kok double. keagamaan. Mau ono sosialisasi, saiki sosialisasi meneh efektif nggak begitu? Bedone sosialisasi awal yang pertama sama yang kedua gue apa? Kalau yang pertama ini masih secara manual. Kemudian kalau yang Lho, kok kedua, manual toh? Mau medsos kok manual? Sik tah dhuwur ngono, Mbak. Aja bingung. Nah, itu apa itu? Itu maksudnya apa oh kowe? iya, jadi mengajak penerima layanan Kawas Demukti untuk memfollow akun medsos Kawas Kira-kira Demukti efektif seperti nggak? itu. Anda cuma ngasih tahu kalau itu punya medsos. Wes ngono tok. Itu kontennya bayangan Anda sudah ada belum? Atau hanya sekedar dudukin yang duwe medsos? Eh, Sudah ada medsosnya. Nantinya saya akan melakukan Cek, pertanyaan optimalisasi. Mbak Mira disimak coba. Itu Anda saat mengenal ke medsos, itu isi medsosnya wis ono kontennya urung? Sudah, Ibu. Sudah lah gawemu Sudah. kapan? Itu Ini tahapan Anda sudah ada konten belum? baru merintis. Baru merintis kok langsung buat sosialisasi kok bilang sudah gitu ya? Eh? Maksudnya sudah ada, tapi belum maksimal seperti itu, Bu. Lah ya, bahan-bahan yang mau Anda buat itu kira-kira saat Anda mengenalkan punya medsos itu sudah ada di situ belum? Eh, Kalau yang untuk tema yang ruang lingkup yang nanti saya angkat memang belum. Tapi Lah kalau lah, ya yang belum. Lah se- itu jenenge mindon gawe nira. oh, iya, Ibu. Berarti Yang ini di efektif toh. skip aja yang nomor Mbak, ini. Mbok diurutke cara kerjanya ki diurutke ben sistematis ngono lho, Mbak. Kamu tadi buat perencanaan, kamu cari data, kamu tahu kebutuhan layanannya apa wae, terus habis itu Anda mosok tiba-tiba langsung sosialisasi kan ya kudune Anda menindaklanjuti nggawe konten kalau memang medsosnya sudah ada, Anda buat kontennya. Kemudian nanti Anda termasuk di dalamnya membuat jadwalnya atau nanti jadwal itu Mbak ikutkan di bagian mengunggah konten ke medsos tadi, ada pembuatan jadwal, ada ngupload konten sesuai dengan jadwal. Ngono tuh Mbak, baru nek wis Baik, siap kabeh, Anda baru menyampaikan itu kepada masyarakat. Ngono loh Mbak. baik, Ibu. Ya, ojo mencolot-mencolot cara berpikirnya. Terus nanti setelah apa namanya konten itu terpublish, sudah Anda infokan kepada apa masyarakat, itu Anda harus melaksanakan apa tugas Anda
Anda memberikan penyuluhan lebih lanjut gitu. Ada nggak yang mereka butuhkan untuk penguatan? Anda kan penyuluh ini, Anda bukan humas toh. Nek humas ketika sudah mau buat konten, wis mbok share rampung. Tapi Anda itu penyuluh gitu. Maka apa yang perlu Anda lakukan untuk menindaklanjuti apakah masyarakat itu cukup hanya dengan konten-konten yang Anda publish itu atau mereka butuh penguatan berikutnya sesuai tusi Anda gitu. Itu kegiatanmu kudune ngono, Mbak. Jadi Anda ngecek, Anda melakukan survei lagi, tapi surveinya untuk melihat apakah masyarakat sudah cukup mendapatkan informasi, apakah perlu tambahan informasi, Anda nanti memberikan layanan seperti apa caranya, posisi Anda sebagai penyuluh itu di mana. Ini kudu cetha, Mbak. Gitu Baik, ya. Ibu. Jadi Ya. bukan hanya mengunggah materi bimbingan. Hati-hati loh ya. Jangan sampai terjebak antara tugas sebagai penyuluh dengan tugas kehumasan. Aktivitasnya mungkin rodok mirip, tapi stressingnya yang Anda kuatkan, Anda tunjukkan itu ya di bagian tusi sebagai penyuluh. Baik. Bisa dipahami, Mbak? Nggih, Bu. Weh, ini jajal, ini ditutup. Kamu dialog aja sama Bu Amiro, ben clear dulu. Close dulu. Close yuk di stop. Coba kamu bilang sama Bu Amiro, apa yang mau dilakukan? Satu apa? Nggak usah moco. Pakai Em, nalar saja. Satu, Melakukan survei melalui B. materi bimbingan penyuluhan. Survei itu apa harapan Anda, targetnya mengapa dan apa yang harus Anda dapat dari hasil survei itu? Mendapatkan tema materi bimbingan penyuluhan keagamaan. Oke ya, dapat data-data itu ya. Terus nek wis untuk tema apa yang Anda lakukan berikutnya? Mbak nggak usah nyatet. Nanti iki mbok puter meneh Anda sudah punya mbok balen-balen ini kan iso iku. Setelah Anda punya data apa meneh? Berkonsultasi dengan mentor. Ya, konsultasi mentor itu bisa awal akhir ya. Ketemu mentor, Anda konsultasi, Anda dapat arahan, Anda golek ini, terus setelah hasil survei Anda mau analisis, Anda konsultasi lagi. Pak, ini hasilnya begini dan seterusnya. Nek baru kuwi apa meneh? Mempersiapkan bahan materi bimbingan penyuluhan. Menyiapkan bahan-bahan itu nanti dari kegiatanmu ya. Anda golek buku, golek sumber-sumber gitu. Setelah punya bahan-bahan untuk membuat materi, berikutnya apa? Membuat jadwal ini Ini tadi agak pembuat golek materi loh, Mbak. Baru wis entuk eh, materi langsung gawe jadwal apa no, ono sing mbok gawe sih? membuat materinya dulu. Yung gawe materi bareng golek bahan aja mbok tinggal gawe jadwal, jadwal kok carry. Gitu ya. Jadi baru entuk materi bahan-bahane Anda lalu Membuat materi kemudian membuat materi. menentukan Membuat materi itu berarti membuat konten konten. Kan penyuluhan ngono tuh, Mbak. keagamaan. Kontenmu Ya. berupa apa? Medsosnya medsos apa? Instagram, Ibu. Instagram. Toh Ya, tidak ada yang lain? ini masih khusus Instagram. Mengapa kok khusus Instagram? Karena sekarang ini yang lebih KUA dominan Anda, memang Instagram. KUA Anda sudah punya medsos apa wae? Sebenarnya semua platform sudah ada, tapi Sudah memang ada, yang oke. lebih kita apa relasinya itu dengan Kementerian Agama Kota Salatiga, itu dengan Ya, Bimas oke. Islam itu lebih Terus ke saya gini, Instagram. ya, eh, yang Anda layani itu hanya orang-orang atau para pegawai di kantor Kemenang atau masyarakat luas? Masyarakat luas, Ibu. Masyarakat luas. Nah, saya masyarakat luas itu yang jadi sasaran Anda sebagai penyuluh meliputi orang-orang di usia berapa? Sebenarnya hampir menjangkau semua usia. Semuanya. Kalau Kalau penyuluh, begitu, orang-orang itu apakah semuanya pasti mau dan punya akun Instagram? eh, di kalau menurut Aja pengalaman pakai saya, asumsimu loh ya. Saiki misalnya orang-orang di usia kira-kira usia mahasiswa, usia apa namanya di kisaran 30-an awal itu pakainya apa medsosnya? Instagram, TikTok, Ibu, Instagram, TikTok. Nek wong usia sekitar 40, 50 atau di atas itu pakainya apa? Facebook mungkin Facebook. Jadi kalau Anda hanya memilih Instagram kira-kira cocok ora? kurang Bisa
Bisa, sebenarnya bisa. kurang Saya yakin maksimal. Anda bisa. Saya yakin Anda bisa. Itu ya. Karena Bu Amirah bimbing itu bukan hanya Anda gitu loh, Mbak. Dari angkatan-angkatan yang sebelumnya itu mereka semuanya all out gitu loh, Mbak. Anda cah nom. Jadi beranilah men-challenge diri Anda sendiri. Itu ya. Jadi kalau Instagram sudah punya, TikTok sudah punya, Facebook, semuanya. Bu Amira meminta Anda membuat konten untuk platform itu. Jangankan sudah punya, kawan-kawan Anda di tempat lain, Mbak, urung duwe medsosnya itu digawe kabeh, kontennya disesuaikan dengan itu. Kan iso tuh, Mbak, Anda nggawe misal video gitu ya. Videonya Mbak upload nih nggone Instagram, TikTok, iso lah, Mbak. Takut Lah Ibu. iya gitu. Jadi jangan hanya milih Instagram ya. Oke wes, kecuali karena Anda di kota gitu loh. Nek masyarakatnya di agak pinggir-pinggir, saya masih agak memaklumi gitu. Siji wis ono wae wis apik gitu ya. Tapi Anda di kota. Salatiga itu kota. Nggak ada alasan untuk Anda Bu nggak ini aja nggak gitu ya. Wes, Baik terus Ibu. bareng wes gawe konten berikutnya. Eh, Membuat konten, kemudian membuat jadwal Oke, ini, membuat jadwal. jadwal Karena dengan ada jadwal itu pembukaan. tujuannya Anda biar bisa mengunggah kapan gitu toh. Nek wis terunggah apa meneh? em, Mensosialisasikan kepada Oke, sosialisasi. kakak. Bayangan Anda cara sosialisasi ini piye? Kalau saya nanti rencananya saya buatkan barcode di Mm-mm. depan pelayanan Oke. kantor. Selain Kemudian itu, setelah selain itu pastinya saya publish di medsos Ibu. oke, Nanti di medsos berupa tentu barcode. saja. Anda itu kan penyuluh ya. Anda punya nggak grup-grup binaan? Atau kalaupun Kebanyakan bukan Anda kolaborasi, Anda koordinasi dengan senior Anda, mereka punya jamaah ini, bisa nggak dititipi info melalui grup itu? Mbok kirimin link hmm, atau barcode-nya bisa? bisa Nah, Ibu. cara Anda sosialisasi zaman now ki ngono kuwi, Mbak. Orang mbok kelumpukke, lah duitnya sopo, ngekei transport, ono konsumsi gitu ya. Itu nanti Ya, sosialisasinya seperti itu. Nek bar sosialisasi, disosialisasi mungkin follow up ini penyuluhan keagamaan. ya, boleh ya. Oh, Makanya nanti Anda sambil sosialisasi, Anda kirimkan link survei lagi. Maka Anda nanti oh ya. nggawe survei lagi, nggawe instrumennya dulu gitu ya untuk mengetahui respon mereka. Mereka merasa cukup atau belum. Mungkin jane infonya sudah apa didapat, tapi kok kurang mendalam. Maka tindak lanjutnya yang mereka butuhkan opo. Mungkin perlu Anda berikan penyuluhan lebih lanjut siapa yang membutuhkan gitu ya. Nah, itu kok ditoto ngono kuwi, Mbak. Baik Ibu. Gitu ya. Oke, nanti tindak lanjutnya termasuk Anda melakukan pembimbingan atau penyuluhan sebagai kelanjutan dari info yang sudah Anda rilis tadi. Ngono, Mbak. Engko terakhir ada yang namanya monitoring dan evaluasi. Gitu. Gitu ya, ditoto ngono ya. Oke Ibu. Wes, jelas. Jadi berpikir itu secara makro nih, piye kok agak cilik-cilik tahapannya berarti nek aku harus gawe konten pertama opo, dua opo, tiga opo. Ketika mau mengunggah pertama opo, dua opo gitu ya. Jadi Baik. bayangkan kalau saya melakukan ini kok pertama opo sih yo, baru kuwi opo yo. Saya perlu ketemu siapa ya, saya perlu mencari apa ya. Ngono Mbak, biar nanti kegiatan Anda itu jadi benurak mencolok-mencolok. Baik Itu Ibu. Mbak Dewi ya. Oke, Terima kasih Bu wes. Amiro. Heeh, iki kok diputer meneh. Ya, Iya, rekamannya ini nanti diputar lagi. oke. Oke, Oke Bu. yang lain. Gimana Bu saya tadi? Oke, silakan. Langsung share screen nih. Pokoknya yang mau paparan langsung share screen. Yuk, Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KUA Kecamatan Sembang. Ini Mas, KUA Kembang di Mas, Kabupaten endi? Kabupaten Jepara Ibu. Nah, nanti di KI gitu ya, Ya, KUA ya, ya. Kembang. Kabupaten Jepara. Mas naik KUA itu ora usah nganggo kecamatan Mas. Di PMA-nya itu gitu. Jadi Oh, iya Bu. jadi langsung KUA Kembang KUA Kembang. Kabupaten Jepara. Ya Oh, nggak usah pakai ya. kecamatan. Mohon izin Ibu, sebelumnya saya pernah di Humas. Jadi setelah saya masuk
seminggu ke KUA karena ada kekurangan kebiasaan saya untuk melakukan publikasi informasi. Jadinya saya melakukan ini apa namanya diskusi dengan orang-orang senior di sini dan untuk melakukan pembuatan sosial media. Ya, nggak apa-apa. Ya, Mas, jadi iku saya Bu membuat Amiro, sosial media. Mas, halo, itu kewoco. Bu Amiro ki cewek asli loh ya, kok mbok tulis DRS iki piye? DRS iku lanang loh ya. Maaf Ibu. Iya, mau timbangannya kadung mbok print itu. Ya, wes, terus lanjut. Langsung ke Fishbone Bu. Ke APKL musik toh. Di Ya. mbok di full gitu Mas cilik-cilik ngono Bu Amiro nek maca dadak jenggurung. Nah, Nah, ini isu yang pertama yaitu kurang optimalnya pengarsipan dokumen nikah di KUA Kembang. oke, Nanti lanjut. nanti tak buang Ibu kecamatannya gitu. Ya, wes lanjut. Dua. Dua, sulitnya menentukan jadwal jam pernikahan sesuai dengan keinginan Catin. Yang ketiga, belum optimalnya media digital dalam penyampaian informasi pelayanan nikah di KUA Kembang. Ini nanti sebagai judul saya. Ya, Terus ya. yang keempat yaitu susahnya izin bagi Aja calon. susahnya toh Mas. Kenapa, Sing Bu? susah sopo? Susah itu bahasa lisan. Termasuk sing nomor siji mo ya, aja susah ya. Susah Nggih, itu bahasa sulit lisan. ini. Nomor dua, sorry. Ah, Nomor dua itu apa ya Mas? Gini aja, belum optimalnya belum penentuan jadwal pernikahan di optimal. ya penentuan Jadwal atau jam penentuan, pernikahan. ini penentukan kan di gua penentuan jadwal pernikahan atau jamnya buan. Atau nih dua ya, jadwal Iyalah iya. pernikahan. Ya. Wes, terus langsung burine di KUA, eh gak usah. Dhuwur ki kopi dhuwur. Saya kopi di KUA itu loh. Nah, di KUA oke kopi, terus yang gue mau mulai di blog sampai habis langsung paste. Ya, wes, pinter. Terus lanjut, mau sing susah mau. Nggih. Nih, Bu. Nah, berarti nek di situ iku kudune gini, belum optimalnya eh, kegiatan BIMWIN di mana. Soal kangelan golek izin itu nanti kalau di Fishbone itu jadi penyebabnya dari aspek si Catinnya sulit dapat izin bagi yang kerja. Ngono Mas, ini rasa mbok tok kene ngono kabeh. Belum Terus yang optimalnya kelima, kegiatan BIMWIN langsung diblok mulai izin sampai akhir. Blok sampai akhir paste. Nah. Nah, kandani kon perkawiannya busaan. Dah. Terus yang nomor 5 kurang optimalnya layanan administrasi nikah. di mana? Paste lagi. Nah, lah dadak mbok ketik toh, iku mau jek nyimpen iku. Seneng men ngetik. Oke, Bu. Bocah. Oke, Bu. Paste langsung lo masih bisa itu. Nah, toh selama Anda belum ngopi yang lain itu masih nyimpen. Dia memorinya kuat orang kayak awake dhewe Mas. Lalen ngono iku. Wes, engko USG-nya sesuaikan saiki langsung ke Fishbone. Itu kan berubah toh, engko USG-mu harus berubah itu. Wes, piye Fishbone? Untuk mainnya belum optimal terapkan smart Iki do copy ASN. paste kok ngendi to? Kok kabeh terapkan. Iku mesti copy paste iku do nyontoh sapa iku. Saya ada bimbing berapa orang itu kalimatnya persis plek ning kono nggone ya ning sebelah kono iki asli mesti copy paste iki. Cah nyontoh ki rapopo untuk contoh ya ning ketika Anda tampilkan jadi karya Anda itu ya mbok ya sing keren ngono lho. Coba kalau Anda baca itu belum optimal terapkan itu bukan kalimat baku itu. Optimal Apa yang belum optimal apa? Maksudnya apa, Mas? dalam menerapkan smart ASN di KUA. Lah ya maksudnya apa? Itu kan men toh. Men itu Oke. bicara tentang siapa? Sing mbok maksud SDM, sapa? ini Ngapain munggah-munggah enggak nih fishbone gue?
Ayo Anda bilang, sing mbok maksud belum optimal ki opo sopo. Ini pegawai KUA. Pegawainya ngopo? Pegawainya belum bisa berorientasi pelayanan itu. Maksudnya piye moh iku cek kalimatnya ora spesifik iku. Detail konkretnya wae ngopo? Pegawainya dong ngopo? Eh, Cara masih secara konvensional Bu, jadi cuma Maksudnya konvensional piye ayo? melayani secara mulut ke mulut itu. Elah ya wah mulut ke mulut ya sapa sing gelem Maksudnya huruf sikatan. Sing genah diguyu Mas Chandra nggo. Ono acara mulut ke mulut iki sapa wingi sing ya ngono wis tak kandhani aja ngono. Hah? Maksudnya apa? Aduh, jadi Mas, Mas. untuk ingin mengetahui informasi langsung datang ke KUA Bu. Jadi kan Itu sapa? Sing langsung datang ke KUA iki sapa? ini apa namanya masyarakat Ibu. Nah, berarti mbok Masyarakat tulis sama tapi Mas. Mas mbok tulis masyarakat yang dimaksud nek urusannya karo pernikahan ki berarti sapa? Tatin Ibu. Catin toh, berarti Catin mencari informasi secara ngono loh Mas. Jadi men iku sebutan wonge sapa ngono. Nanti dicari lagi ah. Iku Ya, Ibu. fishbone-mu cek urung jelas iku kurang proaktif dan inovatif informasi barang kuwi maksudnya apa? Sing kurang inovatif sapa, sing kurang proaktif sapa, iku kudu mbok jelasno. Terus nilai berakhlak belum optimal barang ki maksudnya piye? Nggak jelas toh? Bu Amira belum bias ini. Meneng kok digoleki meneh. Ya, Ibu. Sekarang yang metode Jadwal konten edukatif belum rutin. belum rutin. Selama ini ki wis ana apa urung? Wis duwe medsos apa urung? Eh, Selama ini kan belum Bu, cuma saya Nek belum buat bulan ada, Juli. Mas. Bu. Mas. Saya buat bulan Juli Bu. Lah iya, lah saiki kalau di situ mbok tulis jadwal konten belum rutin nih lho, merungono kok mbok kon rutin iki piye ya ora iso to. Ya. Jadi Anda pada posisi terkini ya Mas ya. Jadi Anda harus merasionalkan ini gitu. Jadwal konten Itu edukatif. Mas, judulmu kan belum optimalnya media digital. Itu Oke. medianya Anda yang buat atau sudah ada ketika Anda datang? Belum Bu. Jadi saya langsung buat Ibu. Nek mbok Anda yang buat itu rak cocok judulmu nek di situ bunyinya belum optimalnya media digital. Nek belum optimal itu aslinya wis ono nek belum optimal. Maka Anda ingin mengoptimalkan. Nek urung ono terus Anda yang buat, maka judulmu rak cocok. Gitu. Ya. Jadi kudune ngene Mas, isumu belum optimalnya penyampaian informasi pernikahan di KUA itu coba yang media digitalnya coba muncul kesek Ya digital. judul apa judul core isu gitu loh yang gini warna biru nih kuwi. Oh, Ini Anda yang lalu konsultasi apa ora toh Mas? Coba aja media digitalnya dihapus. Mulai media digital sampai dengan dalam dihapus. mulai dari belum optimalnya media digital dalam penyampaian. Anda bisa dengar suaranya Bu Amiro nggak Mas? Oh, nggih Bu. Nah, yo, apa Jal? Yang diminta untuk dihapus yang dijal? Bagian Nah, wis dihapus. optimalisasi. Ya wis iku mau diblok mau optimalnya ben. Piye toh bocah kok? Belum optimalnya Penang tidel. Nah, begitu. Jadi belum optimalnya penyampaian informasi layanan nikah di KUA Kecamatan Kembang. Nanti judulmu, judul RA-mu itu optimalisasi penyampaian informasi pelayanan nikah di KUA Kecamatan Kembang melalui pemanfaatan medsos atau melalui penggunaan medsos, ngono Mas.
Gitu ya. Jadi eh, betul-betul fokusnya pada penyampaian informasi gitu. Nah, cara Anda pakai medsos karena Anda lah yang sedang akan membuatkan medsosnya. Baru ada sekarang, dhisik-dhisik rungono gitu. Ya nggak usah di situ. Hei, itu bukan judul. Melaluinya nggak usah. Melaluinya nanti di judulmu di Judul. Jal. Oh, nggih, Judulnya nggih. di matrikmu di. Coba geser ke bawah. Itu nanti dibongkar dulu itu, Mas. Terus terus ke bawah lagi aja bolak-balik wae. Nah, itu mundure, ndure. Hei. Nah, itu judulmu kuwi. Optimalisasi media digital. Iya, jangan optimalisasi media digital. Tadi sudah dibilang Bu Amiro. Coba piye carane mau? Sing dihapus apa mau? Loh kok itu? Eh, coba core isumu yang tadi di copy. Nah, orang apal, di copy. Ini, Bu. Nggih. Iya toh ya, kamu tahu ndak yang namanya core isu apa ora toh? Wendang cepet, kancane do ngenteni gue. Ya, diblok lagi terus warnanya dihitam ke. Wes nanti fontnya disesuaikan. Terus sekarang yang bawah. Lu kok tinggal di judul toh Mas, tinggal di isu. Itu tadi ki bukan judul, itu mau core isu. Baleni. Oh, Wes saiki ditata judulnya. Wes engko diedit. Saiki judulnya dadine piye? optimalisasi media digital Lho kok dalam media digital meneh sing mbok optimalke ora media digital. Sing arep mbok optimalke apa? sosial media, Ibu. Lho kok sosial media? Itu loh Informasi masalahmu. pelayanan, Ibu. Nah, jadi logikanya itu harusnya berangkat dari apa masalahnya, arep mbok kapake, caramu pakai apa itu loh. Optimalisasi apa? Lho kok media meneh? Tak jewer we. Sing arep mbok Optimalisasi optimalke apa? Mas, wacanen isumu wacanen. Sing urung optimal apa, Mas? penyampaian informasi, Ibu. Nah, berarti yang akan kamu optimalkan apa? Pelayanan, Ibu. Nah, cara mengoptimalkannya dengan apa? Atau menggunakan apa? Atau melalui apa? Media digital, Ibu. Neng dia, ayo nggone nulisnya neng dia orang anggar ngetik diwaca sik. Busa. Wes diwaca. Melalui media digital gitu ya, Bu ya. Ini, Bu. Ya, wes. Jadi dilihat akar masalah iki opo, carane piye Mas? Orang anggar mulane entuk contonan rak apa cah, tapi cara Anda ya kudune diotak-atik loh yo. Di sing cocok dicontoh, di sing ora cocok didandani. Yuk terus. Apa? Kegiatannya apa? Ini nanti toh, Mas. Ya. Mas apa iki mau? Mas Afif ya. Mas, cara Anda itu meh mirip seperti yang saya sarankan ke Mbak Dewi tadi. Anda nyimak nggak tadi? Gitu, Pak. Tadi. Halo, Mas. Iya, Heeh, nyimak ndak kamu tadi waktu Bu Amirah ngasih nyimak, saran Bu. ke Mbak Dewi? Oke. Nah, wis caramu ngono kuwi. Jadi kegiatanmu apa, Jal? Satu apa? Melakukan perencanaan, Ibu. Coba Rencanakan kegiatan. kegiatanmu sesuaikan dengan sarannya Bu Amirah ke Mbak Dewi tadi. Coba kegiatanmu apa? Sambil dingen-ngen lo ya. Tadi Bu Amirah bidang apa ke Mbak Dewi? Sesuaikan dengan apa yang kamu lakukan. Kegiatannya ini, Bu. Konsultasi dengan senior dan mentor. Terus itu toh.
terus langsung menyusun prioritas informasi pelayanan. Lah itu dapatnya dari mana? Prioritas informasi layanan. Kok langsung ki jenenge jujuk kuwi. Tadi caranya piye yang Bu Amira sarankan ke Mbak Dewi? Ben iso ngerti prioritas informasinya ini itu ben iso ngerti itu dari mana data Anda? Kebiasaan sehari-hari, Ibu. Ya Ketika ada kebiasaan itu jenenge asumsi. Anda harus mencari data kayak saran Bu Amira ke Mbak Dewi mesti ra nggak kayak gimau ki. Coba nanti diputar meneh rekaman video nih atau nanti Anda diskusi juga dengan Mbak Dewi. Lanjut kegiatannya apa meneh sing mbok rencanake? menyusun desain itu dan Menyusun menyusun desain panduan pelayanan TK di KUA. panduan pelayanan. Jadi nggawe panduan. Ya, Terus baru gue saya nggak tahu setelah ini maksud itu Anda karena di situ bilang buat panduan tapi di bagian tahapannya nggawe konten sing bener sing ngendi iki? nanti kontennya berisi panduan juga, Ibu. Bagaimana Berarti kudune cara mbok daftar. sesuaikan, Mas. Kudune antara kiwa mbek tengen itu kudu nyambung. Kalau di kiri kegiatan besarmu itu menyusun desain panduan layanan, maka kanan ya kudu konsisten membuat desain layanan. Jangan di kanan gawe konten beda meneh. Kecuali kalau yang Anda maksud dengan konten prosedur layanan itu ya masuk di kegiatan awal. Jadi kudu konsisten loh, Mas. Wong bilang Anda buat panduan layanan kok ono infografis, ono iki, ndi sing bener sing ndi. Kudune konsisten itu. Terus nanti untuk output itu gak iso kok bunyi terciptanya nggak gitu. Outputnya ya sing jelas. Kalau Anda mau buat panduan desain ya berarti outputnya draft desain. Kalau Anda membuat apa itu harus sesuai itu. Semuanya saja ya. Jadi kalau output itu bukan berupa kalimat terwujudnya, terselesaikannya enggak. Neng hasilnya ki apa engko? Kalau Anda konsultasi dengan mentor berarti outputnya ya catatan, notulen, konsultasi mentor. Anda melakukan survei ya outputnya hasil survei. Anda melakukan analisis terhadap hasil survei ya outputnya hasil analisis survei. Nah gitu. Ya, jadi ki urung-urung kudu didandani neh iki. Contohnya ora pas iki Mas mbok contoh terus geser ke bawah. Apa meneh kuwi? Membuat desain, Bu, Desain dengan apa? Mau dhuwur ana desain iki desain meneh. Ayo, sing iki desain apa? kode QR, Bu, barcode. Nah, terus ternyata di sana outputmu nyambung ora kuwi. Jadi nggak perlu ada keterangan agar begini, agar begitu. Kudune cetok. Gitu ya, Mas? Oke, Bu, nanti diperbaiki, Bu. Itu antara desain brosur dengan QR kode itu podo nggak? Atau dua hal yang berbeda? Eh, Sama, Ibu, nanti di dalam brosur nanti dikasih kode QR. Loh lah iya, maksudnya desain brosur kuing kok dengan QR kode itu dua hal yang berbeda atau satu? Satu, satu. Satu. Insya Allah satu, Bu. Insya Allah satu. Enggak, wi maksudnya kan gini toh Mas. Kowe iki gawe brosur, mbok gawe desain. Kan ngono toh? Oke. Ya, ini baru desain apa wis gawe Ya. brosure? Saya nggak tahu ini. Baru buat desain, Bu. Desain, terus gawe brosure kapan? Berarti langsung aja, Bu, ini, Bu. Lho lah piye? Iya, itu termasuk nggawe QR code karo brosur itu kan beda toh. Jadi QR code itu kan maksudnya barcode yang nanti kalau itu di-scan terarah pada brosur Anda kan ngono toh Mas. Oke. Tapi Oke.
QR code itu bukan bukan brosur yang kamu maksud, cuma dia itu ya output yang beda meneh. Jadi kamu buatnya itu yo brosure mbok gawe, Oke, sebelum oke, gawe Bu. brosur mungkin Anda menyiapkan desainnya atau template-nya dulu. Oke, Kan gitu. Lah iya lha iku ki oke, urung tewaca kegiatanmu ki sek ngerumel ngono lho, Mas. Gitu ya. Jadi oke. gini saran Bu Amiro toh, kamu untuk yang bagian kegiatan, kamu ambil yang kegiatannya utama. Misal ki, kegiatan utamanya apa? Membuat brosur atau membuat konten. Nggak tahu Bu Amiro sing mbok maksud konten ki apa wae sing arep mbok upload ning gone medsos mau. Itu kudune mbok cethake, membuat konten. Kontennya berupa apa wae, video, brosur, leaflet, infografis, apa meneh rak mudeng aku. Karena Bu Amiro nggak ngerti yang jadi target kamu itu apa. Gitu toh Mas? Lah engko nek wis baru pertama apa gitu ya, membuat video, dua membuat misalnya brosur, tiga membuat opo, barang wis rampung, baru kamu membuat QR kodenya. Kalau brosurnya itu brosur cetak manual ya mbok gawe versi untuk diupload ke medsos. Tapi tahapannya mbok sing runtut gitu loh. Nek gini nanti kamu kalau di seminar nanti bingung dewe nggak Mas? Didandani saya. Terus kegiatan keempat apa? Menyusun jadwal dan distribusi konten itu. Distribusi konten atau mengunggah konten? Nek distribusi harus buat distribusi ini gue sopo. Oke, Bu. Nah, istilahnya yang benar. Terus, Melakukan publikasi dan evaluasi, Bu. nah bedone publikasi karo mengunggah konten mau apa? Sama, Bu. Lah iya toh, ra cetha kabeh toh. Wes ditata meneh. Saling Melakukan diskusi evaluasi ya. gitu ya, Bu ya. Iya, monitoring evaluasi gitu. Nanti caranya ya podo karo saran ke Mbak Dewi tadi, nggak survei gitu ya. Golek data, Anda nyebar, terus nanti berikutnya dianalisis dan seterusnya. Wes podo sarannya. Dan ini rasanya dengan kawan-kawan yang paparan di tahap atau pertemuan sebelumnya ki aslinya podo, garek dong gatek ke ora gitu. Wes di stop share, ganti yang lain. Saya. Yuk, Mas, silakan, Mas Bekti. Saya berharap Anda nek masalahnya podo, caranya podo, ya, itu mbok jangan mengulang hal yang sama ngono loh. Koncone nek wis apik itu ditiru rak popo. Nggak usah gengsi untuk niru yang lain kalau itu bagus. Anda tidak saling berkompetisi. Anda harus sukses bersama. Ayo, Mas. Oke, terima kasih Bu sebelumnya. Konsep judul saya itu optimalisasi layanan persuratan melalui penerapan aplikasi booking nomor surat online menggunakan Google Form dan Google Apps Script di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Oke. Untuk Mas, itu tapi APKL-nya, benurak tuh banget. Coba. oke, Oke, jadi masalah Anda layanan persuratan gitu ya, yang belum optimal ya. eh, yang ini terkait booking nomor, Bu. Hmm, Oke, untuk biasanya di ya sini kan saya. masih Nah itu manual, Bu. Google Apps Script itu apa Mas? Nggak isinya apa? Nanti terkoneksi, Bu, antara Google Form dan Google Apps Script nanti. Jadi kita Itu dua inputnya hal yang lewat berbeda, Google Form. dua hal yang berbeda. Berbeda, Bu. Tapi runtutannya ini harus apa dari Google Form nanti untuk input, AppScript ini nanti untuk outputnya, Bu. Nanti hasilnya ke WA atau ke email gitu. Rencananya seperti itu, Bu. Eh, Gini, kalau emang itu nggak bisa nggak, misalnya gini Mas, eh melalui penerapan apa? Oh itu ada aplikasi ya. Itu misal Mas, misal Benorak Kedowan judule Oke. gitu, Anda buat semacam akronim atau apa gitu kalau memungkinkan ya. Oke, oke, siap. Mm-mm. Nggak apa-apa, itu biar saja gitu. Tapi biar ini cuma pertimbangannya judul itu jangan terlalu panjang itu saja. Saya Oke, tidak oke, menolak siap. gagasannya, cuma Mm-mm. Ya, simple ke judul Anda gitu aja. Ya. oke, siap, Bu, siap. Terus langsung ke Fishbone. Untuk fishbone-nya
Untuk mainnya, ASN belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Oke. Yang kedua masih ada ASN yang nyaman menggunakan buku agenda. Iya, Terus yang ketiga, itu jadul banget ya. gitu. Yang ketiga rendahnya pengetahuan ASN terhadap aplikasi digital. Heeh. Terus? Untuk materialnya belum tersedia aplikasi booking nomor surat. Yang kedua perangkat komputer yang tidak merata Bu di setiap unit atau seksi. Mm-mm. Koneksi internetnya belum stabil. Lalu di metodenya belum ada kewajiban Bu dari atasan untuk menggunakan aplikasi digital. Mhm. Terus yang kedua alur pengajuan nomor surat masih panjang dan manual. Ya. Terus untuk milionya budaya kerja manual masih dominan Bu karena Oh gini untuk Mas, bagian itu mbok ya, ijolke antara belum ada kewajiban mm-mm, itu geser ke milieu yang belum ada budaya apa namanya? Sing dhuwur iki lho Mas. Nah, budaya sing kerja manual gitu. yaitu geser ke metode gitu. Oke, siap. Kemudian untuk milionya tadi yang belum ada kewajiban resmi menggunakan aplikasi Ya, nanti digital. mungkin Terus yang Anda bisa kedua, lengkapi lagi ya. mm, oke, siap. Siap. Ini memang masih kurang Bu. Yuk, dan tambah oke lah, saya oke. Mm, Eh, apa logika berpikirnya sudah ternyambung. Terus langsung ke kegiatan Anda, gagasannya apa? Langsung Gagasan ke toko matrik aja metrik Bu. Mas, langsung matrik Metrik weh. aja. Biar langsung kelihatan outputnya. Ya. Oke. Untuk yang pertama itu pengumpulan data Bu. Untuk kebutuhannya, yang pertama itu konsultasi dengan mentor. Mm-mm. Outputnya nanti catatan saran dari mentor. Mm-mm. Terus identifikasi masalah Bu. Nanti rencananya itu saya mau wawancara dengan Ya. dengan pengguna. Oke, oke. Terus inventarisasi dokumen itu nanti Maksudnya cari inventarisasi dokumen. dokumen apa Mas? Jadi saya mencari kayak istilah aturan Bu, aturan tata naskah. Itu berarti Oke, Anda perjelas ya. oke, Misalnya mempelajari regulasi tentang tata persuratan gitu Mas. Ben cetha. Saya pikir inventarisasi dokumen itu Anda mau mengumpulkan dokumen apa, mbok kelompok gitu. Enggak ya? oke, oke. Mengumpulkan Bu. Jadi untuk panduan itu aja sih Bu, mengumpulkan Iya, dokumennya yang bisa bukan digunakan untuk bukan panduan. enggak. Ini tak Hmm. pikir tadi gini loh, ada dokumen surat-surat Oh, apa mbok kelompok karena oh, inventarisasi oke. dokumen itu Hmm. ada dokumen apa mau Anda kumpulkan. Anda Oh, oke, catat ada ya. dokumen ini. Wes ngono tok we. Berbeda Oh, oke. dengan mempelajari regulasi terkait tata naskah dinas itu beda lagi gitu. Ya, oke. Oh, Outputnya apa? Nah, harus outputnya itu, disesuaikan. Kalau oke. Anda Oh, oke. mempelajari regulasi, maka outputnya apa? Berarti catatan gitu, catatan Catatan apa? tentang tentang aturan tata naskah dinas. Betul gitu. Jadi outputnya tentu catatan tentang tata aturan naskah dinas. Sehingga nanti ketika Anda membuatkan aplikasi harus merujuk ke catatan itu gitu, Mas. Oke, Clear ya? siap. Oke, siap. Oke, terus sekarang yang kedua. Untuk yang kedua itu perancangan aplikasi booking nomor surat online. Mm-mm. Mm-mm. Eh, untuk tahapannya itu menyusun rancangan alur aplikasi, Bu. Jadi, Oke. Heeh, terus? saya menyusun rencana dari awal input sampai output hasilnya. Ya, betul. Lalu menentukan fitur utama, Bu. Jadi, Mm-mm. menonjolkan fitur utama dari aplikasi tersebut. Mm-mm. Terus outputnya itu daftarnya, Bu, daftar fitur utamanya. Ya, oke. Terus yang ketiga, uji coba desain awal, Bu. Untuk uji Sik coba, Mas, iki Anda apa wis nggawe aplikasi nih kok langsung uji coba desain. Anda membuat oh, itu kapan? mm, 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 Iya toh? Itu justru yang harus Anda tonjolkan loh, Ndijar. Kok tiba-tiba uji coba desain gitu loh? Nggawe ini kapan? mm. Mana tahapan Anda membuatnya mana? Oke, sepertinya terlewat, Bu. Nanti Lah saya iya, tambahkan. justru Oke. itu harus yang Anda tampilkan sebagai langkah Oke, utama itu. Itu ya. siap, siap. Sebelum itu aja, setelah menentukan fitur utama, Mm, Anda enter. Nah, di situ Anda kok manual toh Mas, Mas. oke, masih Wah, iya, manual. iya, mau ngaruh gak aplikasi ngono kok dadak manual gitu. Ayo, apa? Hmm, Membuat draft atau membuat prototype
Itu yang kanan Anda wis nulis output-nya itu loh. Oh iya, terlewat nih. Nggih. Nah, prototipe apa dijenengi ayo? Prototype. Kalau prototipe Ah, aplikasi booking kuwi oh mau iya, to, Mas. Copy ke kiri. Alah timbangan ngetik mana? Ya, itu copy, pastekan ke situ. Prototipe ya, sing kanan desain awalnya mbok hapus. Prototipe karo desain awal apa ora padha to, Mas? Pilih salah satu ndi. Ya, ya prototipe awal ya aplikasi. Oke, terus. Nah, bareng ngono Anda melakukan uji coba. Oke, gitu ya. Nah, dari hasil oke. uji coba apa? Anda dapat apa? Output hasil uji cobanya apa? Hasil uji coba itu Tinggal Anda melakukan uji coba itu dengan siapa? Anda sendiri atau Anda melibatkan kolega Anda? Apa sopo? untuk awalnya saya sendiri, Bu. Oke, Masih saya sendiri. berarti di situ apa outputnya? Mungkin rencana tindak lanjut perbaikan kan gitu. Oh, gitu. Kan tahu oh ternyata kurang ini, oh iki urung pas dan seterusnya. Anda tentu cross check dengan regulasi-regulasi tadi terhadap kebutuhan customer Anda kan gitu. Nggih. Terus habis itu Yang ketiga itu penyusunan SOP penggunaan Cek mas, aplikasinya, Bu. dhuwur sik. Nek kegiatanmu itu, nah berarti kudune mbok finalkan sisan. Atau, sik nek Nanti ngono. di implementasi ada di keempat, Bu. Lah enggak, itu kan sudah final itu. Oh ya sudah ya Ini, harusnya ya. iya, itu sudah final. Jadi Anda pilihannya begini, apakah finishingnya Anda jadikan satu di kegiatan kedua atau Anda jadikan sebagai kegiatan terpisah. Wes, itu pilih dulu. Jadi siji kegiatan kedua apa mbok pisah kegiatan beda sebelum bikin SOP. Sebelum SOP dipisah mungkin, Bu, nanti Pisah ya, berarti dipisah entelasi nggih. coba Anda keluarkan apa namanya? Kursor Anda di luar kolom nomor 2 kanan. Ya mbok tambah kayak ngono ya kena plus. Ya wes. Di situ kegiatan ketiga rasa di nomori Mas. Wes kegiatannya apa jenenge? Finalisasi, ngono to Mas? Oh iya. Finalisasi aplikasi dan seterusnya. Engko diterus kayak ya. Nah, Terus kegiatannya apa? Nanti Anda buat dewe ya. Yang penting udah tahu ya, itu nggih finalisasi nggih. ya. Ya, Jangan siap, Bu. lupa yang saya belum lihat selalu awali setiap kegiatan konsultasi mentor. Konsultasi. Mm-mm. Siap. Mulai awal ya nanti ya. Cek Nggih, lagi. Bu. Yang kedua itu juga gitu. Anda mau buat Oh iya, prototipe itu harus konsultasi mentor. Jangan tiba-tiba Anda siap. melaku dewi gitu. Ya, Nggih, Bu. nanti sesuaikan. Terus sekarang yang ketiga apa kuwi? Penyusunan Penyusunan SOP. SOP, Bu. Nah, Mas Mm-mm. gini, untuk alur kerja itu harus Anda hubungkan dengan tadi ya, sing alur penggunaan platform tadi ya. Nggih. Ya toh? Dan itu saran saya jangan langsung penyusunan SOP, Mas, penyusunan draft. Karena Anda baru CPNS toh, Oh Anda nggih. sebatas menyusun draft. Terus. Itu ya. Nah, di bagian itu juga ojo finalisasi SOP. Jadi apa ini mengusulkan draft SOP untuk mendapatkan legal standing. Mengusulkan draft SOP untuk mendapatkan legal standing. Gitu ya. Jadi wilayah Anda hanya sampai di situ. Soal nanti finishing dalam arti memberikan nomor, ada tanda tangan kalau sudah pakai elektronik itu sudah wilayah pimpinan, gitu ya. Nggih. Nggih, Mm-mm. siap, Bu. Oke. Terus berikutnya apa? Yang keempat itu Yang keempat itu implementasi, Bu. implementasi, ya Masih wes. Atau aplikasi. Nggih. penggunaan ya Mas, penggunaan. Nggih. Terus nggak apa-apa. Istilah yang tepat Bukan apa apa. itu? Implementasi, penggunaan atau pemanfaatan. Eh, Mas, Biasanya itu tadi, implementasi sih, Bu. ya udah nggak apa-apa. Itu Nggih. tadi Anda bicara tentang Google Apps Script apa-apa mau ya, lali aku. Itu di Nggih. mana tuh? Posisinya di mana?
Kok rong ketok? Eh, nanti untuk pembuatannya, Lah iya, di mana? eh, Ojo oh nanti. iya, Itu harus nampak di mm-mm. sini, bagian di kuwi ketoke. Berarti di penyusunan prototipe, Bu. Nah, itu Anda perlihatkan gitu ya, tahapannya karena itu Anda munculkan di judul. Mm-mm, Itu ya. makanya tadi Bu Amira minta untuk apa namanya? Judul Anda disederhanakan itu ya biar lebih simpel, ora kedawan. Oke. Dan kalau itu nongol di judul, maka Anda harus memperlihatkan, jangan sampai nanti ini. Atau bisa nggak judulnya gini, Mas? Apa namanya? Menggunakan aplikasi booking Dimo. Nah, wes, itu yang menggunakan itu sampai dengan Google Apps Script itu mbok hapus wedel. Nah, gitu kan singkat, Mas. Optimalisasi layanan persuratan melalui penerapan aplikasi booking nomor surat online. Lah, Iya, nanti di iya, kegiatanmu, oke, Mas, saya pikir judulnya gitu lebih efektif. Geser ke iya. bawah tadi kegiatanmu. Nah, silahkan nanti tinggal Anda munculkan di bagian mana Anda Mm-mm. membuat tadi pakai aplikasi booking online-nya tadi, terus ono apa Google Apps Script-nya tadi itu di bagian mana, Oke, ya? oke, siap, Bu. Terus yang keempat mau apa? Implementasi piye? Implementasi, oke. Mengunggah kode, Bu, ke AppScript. Jadi Mm-mm, mm-mm. kode yang sudah saya rancang nanti saya unggah ke AppScript agar bisa Nah, gini, diakses online. Anda tugas Anda apa tuh, Mas? Perangkat Prakom, komputer, Bu. oh Prakom ya. Nah, Oke, ini oke. sekarang aplikasinya kan tentu bukan Anda ini, Mas. Iya toh? Yang menggunakan ini ya mesti orang-orang kepegawaian toh? Atau orang-orang yang bagian ngurusi surat toh? Atau Anda sendiri? Untuk booking nomor itu satu kantor, Bu. Jadi Nah, setiap berarti pembuatan oke. surat, Kalau oke. itu nanti yang menggunakan siapapun yang berpotensi mengusulkan surat, maka Anda harus melakukan sosialisasi dulu gitu. Sosialisasi. Iya, jadi sebelum implementasi Anda sosialisasikan dulu. Jadi kalau itu yang Anda maksud yang nomor 5 itu jangan pelatihan, namanya sosialisasi tapi mbok lukir Mas. Sosialisasi. Jadi Oke. sosialisasinya duluan, baru setelah itu Anda ini melakukan tahapan implementasi. Tapi yang nanti implementasi itu orang lain gitu. Anda Oh iya, mendampingi, Anda memantau gitu. Gitu ya Mas, karena bukan Anda iya. sendiri. Jadi saat implementasi oleh rekan Anda itu, Anda menyiapkan lembar entah lembar observasi atau lembar survei gitu, di checklist-checklist gitu prosesnya, tahapannya Anda kawal. Makanya mungkin Anda nanti jadikan satu dengan evaluasi dan monitoring gitu. Oh iya, Gitu ya. iya, Ditoto siap, Bu. lagi ya, Ya, tapi gagasannya siap, saya siap, sudah Bu. oke ini. Heeh, Siap. wis bener. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terus, bentar, bentar. Yuk lanjut sekarang yang lain. Yuk segera. Baru 3 orang, masih 3 orang lagi disegerakan. Izin Ibu. Yuk segera. Oke. Nah, saya Jadi apa Mbak ini Aspril? rancangan. Ya, jadi ini Apaan sih? rancangan saya, Bu. Eh, ide judulnya yaitu Inovasi Layanan Informasi Akademik melalui penyediaan konten program IUP pada situs web program Studi Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga. Mbak IUP itu apa? International Undergraduate Program. Ah, itu kan yang tahu hanya Anda toh. Jadi Oh, jangan langsung IUP gitu. baik, Bu. Ya, nanti diberikan penjelasannya. Ya, nanti aja. Yang penting Oke. terus. Yang pertama tadi Bu ya, belum adanya informasi terkait program International Undergraduate Program di situs web Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga. Kemudian Mbak, belum bentar, semua sebentar. Saya mau nanya dulu apa relevansinya ini dengan tugas Anda apa?
Iya, Bu. Jadi sebagai CPNS kami apa namanya dibentuk tim branding oleh dekan karena adanya apa tren menurunnya pelamar yang melamar di apa eh, prodi bahasa dan sastra Arab begitu. Nah, Oke ya, tapi nanti gini, oke lah, kalau itu memang mandatori dari pimpinan Anda, tapi Anda harus bisa memberikan ini Mbak, bukti tidak hanya output, tapi oh, outcome-nya. Gitu. Kira-kira piye? outcome-nya nanti adanya informasi, Bu, dengan ada informasi. Iya, gitu. Apalagi kalau Anda hubungkan dengan menurut tren turunnya jumlah pendaftar gitu. Kan rada angel gitu loh. Hmm, sebenarnya Ya, kalau saya apa sendiri sih, bayangannya Bu, apa? Bayangannya kalau apa nanti? Yang Anda lakukan apa nanti? yang saya lakukan dari sini, Bu, ya, kegiatan melakukan Hmm. perencanaan konten, tahapannya mencari informasi mengenai program IUP Fakultas dengan mentor, Kaprodi, dan Sekprodi, Oke. Bahasa dan Sastra Arab. Hmm. Kemudian mendiskusikan ide konten dengan mentor, Kaprodi, Sekprodi, Bahasa Sastra Arab. Keluarannya adalah catatan mengenai informasi, meliputi mata kuliah, program kerjasama, UKT, segala macam. Kemudian catatan mengenai Nah, ini Mbak, ya ya. ya, Gini saran saya tentang kegiatan itu Anda tambahi lagi. Coba Anda cari data juga ke mahasiswa BSA, Mbak. ya, Itu kan versi manajemen itu ya, tapi versi apa namanya customer, karena nanti yang jadi pengguna sesungguhnya kan calon mahasiswa atau Mbak ini Mbak iya, iya, diantaranya iya. toh. Betul, betul. Maka Anda cari data kepada mahasiswa yang sudah kuliah di eh, fakultas Anda atau di prodi Anda itu. Mhm. eh, Apa sih yang membuat mereka itu tertarik dan mengapa toh Hmm, rekan mereka itu tidak tertarik gitu? Apa yang mereka hmm, butuhkan gitu? Jadi nanti lebih komprehensif, Mbak. ya, baik, Ya, jadi berbagai perspektif info itu bisa dihimpun, saya pikir gitu. baik, Bu. Oke, terus berikutnya. Mengumpulkan bahan konten baik dalam bentuk Mm-mm. artikel, poster, video, Mm-mm. foto, kegiatan program IUP yang sedang berlangsung. Jadi IUP itu tuh baru saja dimulai Oke. semester gasal ini, gitu, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Mm-mm. yang pertama ada menulis artikel, draft artikel mungkin yang bilang. Mengumpulkan dokumentasi terkait perkuliahan IUP yang sudah. Ngapain, Mbak? Ngapain kok Anda menulis artikel? Apa nanti isinya ada artikel itu? Oh, iya, Bu. Jadi kayak, jadi di dokumentasi itu kan jelas ya ada apa namanya informasi terkait kuliah yang sudah berjalan. Misalnya pada hari ini terdapat kuliah ini segala macam Ya gitu. nggak apa-apa. Enggak itu tadi loh kok dadak nggawe artikel kayak ngopo ngono loh. Apa toh kegiatan kedua itu intinya apa? Kegiatan kedua, Kan ini harus ada urutannya kelanjutan dari kegiatan Anda yang pertama mengumpulkan data tadi gitu. ah, Coba Mbak Sopo iki mau. aspiri lah. Oh, oh. Itu intinya Anda mau ngapain? Oh, Inti utamanya, besarannya iya Anda iya mau iya. ngapain ini nanti? Iya, Bu. Jadi membuat homepage tersendiri di bidang Mm-mm. IUP. Dan jadi kan ada Mm-mm. sudah ada situs web, tapi belum ada IUP ini tuh belum ada. Nah, jadi webnya sudah ada. Anda mau Ya, nambah kok nambah satu ini ya, menu lagi. satu menu gitu. Nah, Nah, iya. sekarang ketika nanti output utamanya adalah ada menu yang terinput ke sana, maka kegiatan Anda menuju ke sana itu kan berpikirnya mau menginput apa saja gitu. Iya, pora, Mbak. Oh ya, Iya. misalnya ada visi-visi seperti itu ya. Iya, jadi harus berpikirnya ke goal utamanya apa, baru Anda atur strategi, stepnya apa untuk menuju output utama Anda itu, gitu loh. Em, Ya, jadi makanya tadi pertanyaan Bu Amiro, ngapain buat artikel? Memangnya Anda perlu i- itu? Enggak Iya, apa. ya, Oke ya. Jadi ya. yang jadi bahan-bahan tadi itu ya bahan seputar info-info penting yang nanti itu membuat calon mahasiswa yang notabene bisa jadi anak alia, bisa jadi anak pondok itu terundang untuk bisa datang ke kampus Anda sebagai calon mahasiswa, gitu kan, Mbak? Iya betul. Oh, iya, jadi ngapain Anda nggawe artikel moh moco mereka itu, Mbak? Iya betul juga. Iya, gitu ya. Ya, Jadi ya. satu, apa? Kalau gitu, clear Jadi ya? saya ganti menulis visi-visi mata Oh kuliah yang iya, ditawarkan.
Nah, atau jangan visi misi mata kuliah, visi perkuliahan, outputnya Hmm. opo gitu kan. Oh ya. Eh, Jadi di sini Anda apa ya gitu ya. ya, Termasuk mungkin Anda mencari testimoni-testimoni dari lulusannya gitu toh. ya, Anda bisa mengumpulkan survei alumni gitu toh. Mereka ya, setelah lulus itu bisa eksis berkontribusi sebagai apa, di mana dan seterusnya. Itu ya. Mbak, itu inti yang harus Anda himpun di kegiatan kedua. Baik, Bu. Oke ya. Ya. Terus sekarang yang ketiga apa? Mempelajari UI UX situs web Prodi BSA. Ya, itu mempelajari kuis dhuwur mau. Oh ya. Iya toh? Jadi ini Mbak, podo karo koncone mau. Cuma ini kasusnya Anda lebih ke lingkup tusi Anda. Tapi menurut saya langkah Anda kudune ya tetap podo karo konco-konco mau mengumpulkan data awal, menyiapkan bahan-bahan, habis itu menyiapkan membuat konten gitu toh. Terus Ya, Bu. kalau sudah selesai terserah nanti konten itu Anda kemas dalam bentuk apa saja. Habis itu mengunggah ke website tadi. Setelah itu mungkin Anda melakukan uji coba penggunaan menu yang baru Anda input, Anda lakukan survei Hmm. lagi, dan seterusnya. Itu loh, Mbak. Ya. Ya, jadi mempelajari apa-apa itu otomatis itu kudune mbok di bahan-bahan tadi gitu. Oh, Ya. ya, Bu. Nah, itu aja tiba-tiba menggugah konten yang gawe konten di sini. Tadi kan Anda baru mengumpulkan Ya, bahan. ya, ya, ya. Tiba-tiba kok mengunggah sing diunggah apa aja. Ya, Ya. Terus ya. yang kelima apa? Mengevaluasi konten yang telah diunggah. Ya iya, lah wong urung gawe kok langsung ngarep ngevaluasi. Wes Ya, clear ya. Saya pikir ya, Anda bisa menerima apa yang saya sampaikan ini. ya, Heeh, dirapikan lagi. Tapi ya, secara umum gagasan Anda oke saja, apalagi itu mandatori dari pimpinan Anda. Yang penting besok di masa aktualisasi, kalau belum saatnya Anda menjaring apa namanya, baru. menjaring pendaftar mahasiswa baru, maka minimal, Mbak, minimal Anda lakukan sosialisasi ke entah itu ke madrasah aliyah atau ke pondok pesantren gitu Mbak, sampai Ya, Anda mendapatkan feedback dari mereka, terutama dari calon itu. ya, Layak enggak, berminat enggak mereka kalau ada janji seperti itu dari ya. menu yang Anda. Gitu ya Mbak ya? Baik, Bu. Terima Mm-mm. kasih. Oke, wes gitu aja. Ya. Nanti tahapannya Toto Dewi ya. Mm-mm. Oke, yuk lagi yang belum. Mas Angga, oke silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Ibu, mohon izin untuk mempresentasikan berkaitan dengan rancangan aktualisasi yang saya rencanakan. Eh, Judulnya nanti optimalisasi transparansi nilai mata Mas, pelajaran. judulnya Kerry, masalahmu apa sih? Lihat APKL. Oh, Saya agak terganggu dengan judulmu ini, Mas. Masalahmu apa? Kok nggak ada judul ngono kuwi? oke. Langsung ke APKL we. Heeh, APKL. Ya. Anda Ini guru Bu, apa, Mas? Anda guru apa? saya guru informatika Bu. Oke, guru informatika. Ya. Ada 5 isu yang saya temukan di MTS Negeri 2 Pemalang. Yang Mm-mm. pertama adalah belum semua guru MTS Negeri 2 Pemalang melaksanakan pembelajaran kreatif digital. Oke. Kemudian belum optimalnya penggunaan gawai peserta didik. Kemudian nomor 3, rendahnya etika digital. Yang keempat, kurangnya kesadaran peserta didik untuk memanfaatkan gawai untuk mencari sumber belajar. Dan yang kelima, belum optimalnya transparansi nilai guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran di MTS itu tidak terbiasa menginformasikan misalnya untuk nilai rapot itu didapatkan dari nilai ulangan harian kamu berapa kali, prosentasenya berapa, kemudian nilai semesternya, penilaian akhir semester berapa, kemudian nilai Oke, Mas, gini, akhir semester. ini mandatori dari pimpinan atau gagasan Anda sendiri? Baik, awalnya saya mau mengangkat yang ini Bu, yang etika digital, Oh, saya pikir itu lebih tapi lebih ini gitu loh. nggih,
Tapi dari mentor kemarin Mm-mm. sempat ngobrol-ngobrol untuk Mm-mm. mengembangkan itu Bu, transparansi nilai Bu, karena tidak semua guru itu menginformasikan. Kan banyak yang nun sewu ngaji Bu, Ya ketika paham. ketika pengisian nilai rapot itu Ya, tidak ada ya. sejarahnya, tidak Mm-mm. ada sejarahnya. Oh, bocah Nah, wis dengan metu cek duwe biji ngono ya, Mas. Mm-mm. nggih, leres ya. Nah, itu akhirnya saya berpikiran, oh ini kalau dibuatkan sebuah dashboard informasi kepada siswa, nanti sejarah nilai itu dari awal sampai nilai rapot di akhir semester itu nanti akan kelihatan. Oke. Oke. eh Ya, karena Anda guru TIK, saya pikir Anda mampu membuat itu. Terus, gini aja, itu nanti yang bisa mengakses siapa? Nah, untuk dashboard ini yang bisa mengakses satu siswa Bu, yang Mm-mm. kedua orang tua, dan yang Oke, ketiga guru itu sendiri. oke, ya wes. Oke. Kepala madrasah wajib ya. Oh jelas, kalau itu jelas gitu, untuk Mm-mm. monitoring. Ya wes, rak apa wes. Anda sudah koordinasi dengan Wakakurikulum? Baru saja tadi siang saya ngobrol-ngobrol dengan Wakakurikulum yang Apa lama dan komentarnya? yang baru, Bu. Apa komentarnya? Sangat Didukung enggak? tertarik, Bu. Ya Sangat wes, tertarik dan sangat mendukung ya karena wes. Oke ya, mas, oke. wes itu Lanjut aja. ya, Bu. Heeh. Anda pakai apa nanti? Anda menggunakan apa? Pakai Looker Studio, Bu. Oke. Anda Oke. sudah pernah membuat atau baru kali ini? Saya kebetulan baru mau belajar, Bu. Oke, cara kerjanya Oke. gimana nanti? Nanti saya mau sampling dulu menggunakan Mm-mm. sejarah nilai informatika. Mm-mm. Kemudian saya buatkan dashboardnya. Mm-mm. Nanti ketika sudah berhasil sampai dengan sosialisasi ke siswa dan orang tua, Mm-mm. dan nanti ditindaklanjutnya akan saya sosialisasikan ke guru, Bu. Oke, boleh ya. Oke. Jadi ini Nanti awal. grand desainnya Anda ngajar eh, berapa kelas, Mas? Anda ngajar berapa kelas? saya ngajar berarti 11, 12, 13 kelas, Bu. Oke ya, paling enggak nanti Anda cobakan di kelas Anda gitu ya. Ketika Anda Oke, sukses, maka betul. nanti tindak lanjut berikutnya itu untuk semua guru gitu ya. Maka nanti, Iya, betul, Bu. oke, kegiatanmu apa? Tahapannya saya oke, Mas. Oke. Itu nanti yang Anda harus perjelas eh, cara kerja dari aplikasi yang akan Anda buat itu. Gitu ya. Oke, Bu. Oke. Terus satu itu Oke. jadi piye cara kerjanya. Dua, siapa yang menjadi adminnya. Apakah ini nanti bebas bisa digunakan oleh siapapun. Tapi tentu nanti harus Anda jaga agar data tidak rusak. Piye proteksi Anda itu harus dimitigasi ya Mas ya. Oke, Bu. Karena ini banyak akun yang akan atau banyak pihak yang mengakses piye carane ben ora morat-marit gitu. Ya, saya Siap, Bu. mengingatkan itu. Yuk, kegiatanmu apa? Ada 5 kegiatan untuk matriks rancangan aktualisasi saya. Kegiatan yang pertama adalah perencanaan. Kegiatan perencanaan ini terdiri dari 4 tahapan, Bu. 4 tahapan ini yang pertama berkonsultasi dengan mentor. Nanti outputnya itu ada catatan hasil konsultasi, Mm-mm, baik dengan mentor maupun dengan guru senior dan wakakurikulum, Bu. mm-mm. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi masalah dan tujuan. Nanti di sini saya juga akan melakukan wawancara dengan beberapa guru yang terbiasa menggunakan Google Sheet dan Google Studio, Bu, intinya. Kemudian yang ketiga, menyusun format database Google Sheet. Nanti outputnya adalah draft database nilai. Kemudian yang keempat, pada tahapan ini saya akan merancang draft dashboard Looker Studio-nya, Bu. Mas, Outputnya. Mbak ini yang Anda mulai membuat prototipe itu buat ke kegiatan yang beda. Jadi di awal itu Anda cuma menghimpun informasi atau data kebutuhan Anda menyusun dashboard itu gitu. Karena dashboard ini Ini kan baru menjadi, Hah? Gimana? baru draftnya, Bu, baru draft. Draft itu tampilannya seperti apa, Lah iya, kemudian nggak apa-apa. Itu masukkan oh jadi gitu. kegiatan. Coba Anda geser ke atas lagi. Nomor siji kegiatannya apa Jal tadi, Jal? Satu tadi. Ini, Bu. Nah, kan baru perencanaan. Jadi Oke. perencanaan itu eh, arahkan saja pada meyakinkan Anda memang perlu membuat itu. Gitu loh. Jadi lebih ke apa problem yang dikeluhkan oleh kepala madrasah, apa keluhannya siswa, apa keluhan dari para wali kelas atau wali murid, Anda lebih ke sana gitu. Sehingga Anda
punya data yang akuntabel bahwa aplikasi ini memang sudah mendesak gitu loh Mas. Nah, baru nanti Oke, Bu. kegiatan kedua nih Anda drafting gitu. Oke. Itu ya, wis ikut ditoto meneh. Oke, Yang penting itu ya, kegiatan satu siap, fokus ke memperoleh data yang data itu menjadi legasi Anda bahwa saya memang harus buat ini gitu. siap, Bu. Ya, kegiatan nomor loro. Kemudian nomor duanya, nah ini di eksekusinya, Bu. Yo ojo eksekusi Saya, to jenenge to. Jenenge oh, ojo Bu. eksekusi. Membuat Ya, aplikasi apa iku mau jenenge gitu ya. Ya. Nah, itu mulai dari tadi nggawe desain awal macam-macam tadi tuh Mas, itu oke, masukkan ke oke, situ. oke, oke. Oh, Gitu di sini, ya. oke. Heeh. Siap, siap. Sampai dia siap. Baru ketika rampung berikutnya nanti Iya, baru itu mau Mas, Anda menginput data. baik, Itu ya maksudnya data nilai baik, tadi gitu. baik, Bu. Terus nanti berikutnya kegiatan ketiganya apa? Kegiatan ketiganya monitoring, Bu. Ojo monitoring. Eh, Anda sosialisasikan ke kawan-kawan Anda gitu. oke, berarti Jadi sosialisasi pengintasan. dan apa apa ya sosialisasi ya pengimbasan tidak hanya pengimbas ya terserah wis istilahnya apa ya pengimbasan dan pembimbingan ngono ya Mas atau dan BIMTEK penggunaan dashboard dan BIMTEK penggunaan dashboard eh, ya. Oke. Terus yang keempat apa? Yang keempat ada evaluasi, Bu. Yang Jadi kelima nanti apa? yang kelima tindak lanjut. Ya itu detik ke siji wae. Atau kalau mau Anda pisah ada kegiatan monitoring, evaluasi, nanti penyusunan rencana tindak lanjut dan pelaporan hasil aktualisasi wis gawenen ngono Mas. Nanti ditoto lagi kegiatannya. Oke. Gitu ya. Yang oke, Bu. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Mm-mm. Nanti saya Yang penting perbaiki gini lagi. Mas, kegiatan Anda itu kalau limanya ditotos demikian rupa, pastikan kalau aksi nyata Anda itu di situ menjadi nama kegiatan gitu loh Mas. Anda Oke. boleh pakai kalimat aktif, boleh kalimat pasif. Karena kalimat aktif itu berarti pembuatan dashboard, ngono Mas. Kalau pakai kalimat aktif berarti membuat dashboard, melakukan monitoring dan evaluasi, misalnya begitu, membuat perencanaan dan seterusnya. Gitu, Mas? Oke, Bu. Clear ya? Nanti tahapannya ditoto ya. Siap. Mm-mm. Oke, Oke. baik. Outputnya per tahapan ya, Mas. Oke, Bu. Konten Ya. oke, Bu. Oke, wes. Clear. Yuk lanjut berikutnya. Siapa yang belum? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Bahrun. Ya, suara Oke, saya terdengar nih, Pak. ya jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Waalaikumsalam ini masih warahmatullahi wabarakatuh. masih data mentah. Nanti mohon bimbingan Ya, lihat sedikit. APKL-nya, nggih. Ya, seperti ini saya mengambil yang dengan tema tingginya kasus perceraian di wilayah kawasan Gunung Kidul. Mm-mm. Ya. Kalau yang kedua ini ada persepsi layanan nikah berbiaya di kawah dan isu gratifikasi pada penghulu. Kemudian yang ketiga ini Nah, ada itu belum pernikahan jadi karena isu itu ya, Mas. Yang kedua itu. Itu yang kedua itu gimana itu? Itu eh, isu itu harus Anda rumuskan. Sudah selesai, Bu. Jangan close ini karena ndak ini saya jangan ini Anda close-nya close breakout saja. Karena ini di kelompok yang lain masih berlangsung. Nggih. Kalau end meeting all ya nanti semuanya terlempar. Boten kita Oh, live gitu. live Nggih, nggih, breakout nggih. kok, Pak. Ya, live-nya breakout aja. Ini jadi hilang ini. oh,
rekan Anda yang di kelompok lain jadi nggak ini. Yang Panitianya, Oh iya. coba minta tolong panitianya dihubungi. yang itu loh. Benar. Tadi mesti nge-close keliru iki. Teman-teman yang Ah, lain. iya, ini di kelompoknya Bu Amirah jadi Nggih, terlempar ya, ini. Ya Bu, 3 maaf bulan lah terlempar orang nggih, udah Bu. Oh lah iya buat. Mbak gawe kan Mbak. Iki mau Nggih, sapa Bu, iki? saya buatkan ulang. Bu Amira mboten napa-napa ten menroom mawon. Ini Pak Teguh sudah selesai. Udah selesai, saya dikeluarin aja, Mbak. Oh, itu diselentik sama mau sing dudule kleru iki mau. Nah, niki teman Sialan. saya nggak Berarti ya ngajak. tadi ya. Salah ya. Boten. Nggih, Ya sebentar, Bu. masake. Ya, Oh, berarti ini yang kelompok tak. 3 kan sampai selesai dengan Pak Teguh. Bisa Iya. langsung Zoom aja. Kemudian untuk Nggih. Bu Amira lanjut di main room mawon nggih. Saiki kamu sing record sapa Nggih, berarti di render ya. Ini nih yang merekam ganti orang. Yang penting wes Nggih. karena tadi pasti proses render itu. Tadi siapa yang ngerekam? Saya, Bu. Iya, itu proses convert ya Mas sekarang. Dereng Bu, convertnya nanti ketika sudah saya end meeting. Oh gitu. Nggih, Ya ini wes. bisa disambung langsung mboten apa-apa. Ya wes. Nggih. Oke, lanjut di record lagi Mas Bahrun, Anda bisa lanjut Mas. ya siap, Bu. Yang Pak Teguh pamit ya Mbak. Pak Aul. Ya, Nggih, Mas, dipersilakan. dipersilahkan. Yang kelompok 3 bisa live Zoom. Hati-hati lo ya, orang karo dudul keliru meneh lo ya. Nah, iki wis ana sing Oke, Bu, ngarep ini. anu iki, Mbak. Ya, Mas, silakan. Ini yang kedua, persepsi layanan nikah berbiaya di KUA dan isu gratifikasi pada penghulu. Yang Iya ketiga, Mas, itu enggak, itu jangan jadi isu. Anda ganti isunya, jangan begitu. gimana, Bu? Eh, Kira-kira. apa ya? Itu bukan wilayah Anda untuk mengatasi itu tentang gratifikasi. Anda sebagai CPNS kok harus Oh, mengatasi gratifikasi bukan wilayah Anda. Itu pimpinan itu, Mas. Ya, oke. jadi nggak bisa, jangan diangkat itu. Oh ya, atau Terus mungkin pokoknya nomor diganti. loro aja. Oh Kalau silakan Anda cari ganti. Besok disampaikan ke Bu Amirah ya di pertemuan terakhir. Yang Oke. kedua apa kuwi? Yang berikutnya pernikahan karena hamil di luar nikah dan efek gugatan di pengadilan agama. Enggak, yang nomor 3 itu loh. Maksudnya Oh, urutan nomor 3. Anda jangan baca urutan nomor peringkatnya. 3. Saya mengabaikan peringkat tapi urutan Oh, oke. isu. Siap. Kurangnya integrasi data dengan Dukcapil atau tidak tertib data administrasi kependudukan. Nanti tinggal tambahin lokus. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ya. Terus yang Berikutnya, keempat. pernikahan karena hamil di luar nikah dan Nah, efek gugatan di pokoknya pengadilan gini agama. Mas, yang namanya isu itu masalah dan rumusannya harus kalimat negatif. Ya. Itu ya. Jadi kalimatnya menunjukkan sebuah kondisi yang negatif gitu. Jadi misalnya Ya. kalau Anda pakai seperti nomor 1 Isra Popo tingginya angka pernikahan kehamilan di luar nikah atau apa belum. Anda penyuluh atau penghulu tuh Mas? Penghulu. Penghulu ya. Itu yang mestinya Anda jadikan sebagai ini. Minimnya pemahaman masyarakat tentang administrasi Administrasi wakaf. wakaf. Ya, bolehlah atau sebenarnya itu sebab sih eh apa ya? Itu sebab yang nanti berdampak terhadap apa kasus tentang wakaf itu apa gitu. Ya wes seandainya Kemarin, pun itu Anda ya, lengkapi dengan lokus gitu. Wes kemarin itu ada tambahan apa? kasus wali jauh yang tidak bisa hadir dan pernikahan di bawah umur itu bisa masuk. Ya nggak apa-apa. Itu Anda untuk ganti Ya. nomor 2 saja. Jadi tingginya angka pernikahan dini atau tingginya angka pernikahan usia Di bawah dini. umur. Di bawah umur kan ya usia dini toh. Ya. Ya di bawah umur. Nah D-nya ya dipisah Mas. Di bawah umur di wilayah KUA Semin. Ya udah terus saya langsung ke Fishbone. Ya, ini masih mentah, Bu. Dan ini Kok mentah apa itu Mas? nggak ini nggak muat
Oh, gak muat. apa Ya saya jangan pakai ngeditnya itu. ya nggak bisa. Anda buat sendiri ya jangan nganggo kuwi. Nek ning kono ya mesti rak sedeng gawe deh. Ya, oke, siap. Ya. Nanti saya edit Bu. Ini saya kasih Iya, catatan kakinya. tur meneh. Iya, aja ngono kuwi ya. Tapi Oke, Mas, oke, jaluk siap. warah koncone Mas, nek kangelan Mas. Oke, Anda di oke, situ siap. CPNS-nya berapa orang? 2, yang satu Dua. penyuluh. Yang satu apa? Penyuluh. Walah iya, wis bareng-bareng sinau utawa karo kanca sing nek ngene kecamatan lain ya. Oh, oke, siap, siap. Oke. Oke. Terus Anda gagasannya mau apa? Dengan Yang ini adanya udah lanjut. Hah? Lanjut aja wis. Iku engko Ya. ditata meneh lah wong sik urung rapi. Besok Anda paparan Oh, lagi. oke, Hasil revisine kaya ngopo? oke, Mas gede no, Mas cilik oke. banget, Wah. Mira sakit banget itu lihat tulisanmu. Yang ini pembentukan tim Mas bimbingan diperbesar remaja di usia Zoom. Nah, di Zoom. bukan, bukan. Udah mentok nih Bu. Udah mentok ya Ya wes. kan. Tak ngono, wes, Dang. Apa kuwi? Pembentukan tim bimbingan remaja usia sekolah. Bruce. Masih gini sebelumnya. Yang Anda Iya. tulis di bagian kolom gagasan kegiatan harus kegiatan yang menjadi wilayah Anda. Jadi Anda mau apa? Kegiatannya mau melakukan apa? Itu Mas. Jadi Oke, untuk Bruce ini masuk wilayah penghulu. iya, tapi Anda membentuk tim itu apa wilayah Oh, CPNS timnya. toh Mas? Bukan, bukan. Lah iya, jadi tadi isumu apa? Masalah yang Anda angkat apa tadi? Kalau mosok rak kelingan rak saya tunggah ke maneh munggah medun rak jelas. Apa yang Anda anggap masalah Tingginya utama kasus tadi apa? perceraian. Kasus? Tingginya kasus perceraian di wilayah Kawasan. Mm-mm. Nah, ketika ada kasus perceraian yang tinggi di tempat tugas Anda pengen melakukan apa? Punya gagasan apa untuk menekan itu? Ya, mengoptimalkan bimbingan perkawinan. Mengoptimalkan bimbingan perkawinan. Cara Anda mengoptimalkan bimbingan perkawinan bagaimana? Yang Ya, Anda kalau tawarkan itu apa? untuk pelaksanaannya ditambah waktunya mungkin dengan menyasar mulai dari yang usia remaja pelajar. Nah, selama ini kan hanya yang ingin menikah saat ini yang akan menikah saja. Kemudian belum menyasar ke anak-anak muda yang apa namanya belum waktunya menikah tapi udah menikah itu belum kami Ya, sasar gitu. tapi itu jaraknya jauh banget loh, Mas. Itu mitigasi neng Oh, kadon. mitigasi. Karena yang Anda angkat itu Oh, tingginya angka perceraian. Maka nanti Anda, iki yo rada abot Mas, nek Anda mampu rak apa-apa. Maka nanti Anda harus punya data saiki angka perceraian per bulan, per minggu, per tahun piro. Nanti ini Anda membuat dan memberi solusi apa? Setelah Anda aktualisasi, Anda harus punya bukti bahwa angka perceraian turun. Kira-kira bisa nggak Anda itu? Dalam waktu sebulan membuktikan turunnya grafik perceraian di Semin Isora. kesulitan kalau Lah iya, membuktikan nek dalam satu ngono bulan. kasusmu aja kuwi, gitu loh. Oh ya Karena ya ini ya. butuh waktu panjang. Geng geng Itu geng. Mas. Harus berpikirnya begitu. Jadi masalahnya opo dengan waktu sebulan saya bisa melakukan perubahan apa? Kalau Anda sudah bilang Bu ya nggak sulit, ya nek ngono aja kuwi sing mbok angkat. Karena nanti Oke. pasti itu yang dikejar gitu. Makanya tadi ke Mbak Sopo Mbak yang dari apa UIN Jogja mau saya tidak berharap hanya sekedar mengisi menu di websitenya, tapi harus sampai mendapat testimoni dengan info itu. Saya minta untuk datang survei atau sosialisasi ke Madrasah Alia biar dia tahu bahwa dengan menu-menunya itu cukup menarik minat calon mahasiswa. Nah, Anda yang ngono Mas. Nah, ini yang Bu angkat adalah tingginya kasus perceraian. Anda harus bisa membuktikan sebulan ini ketika saya aktualisasi enggak ada lagi kasus perceraian. Ayo, iso ora. Nek Hmm. ora iso tekan kono, ganti isunya. Gitu, Mas. Oh Misal, ya. misal ya, Anda kalaupun nanti di bagian BIMWIN, nah itu
Anda, jadi ojo tingginya kasus perceraian sing mbok angkat, tapi gini, belum optimalnya bimbingan perkawinan di wilayah KUA Semen. Nah, bimbingan perkawinan itu kan kudune tidak hanya satu kali toh Mas. Namanya Iya. pembimbingan itu ya seperti kita ini kan bertahap harusnya kan gitu. Nah, maka bimbingan perkawinan itu nanti Anda bagi pra pernikahan gitu ya. Di masa pernikahan juga kudu ono bimbingan meneh gitu. Nah, kalau untuk nanti di bagian fishbone Anda munculkan itu, misalnya ya di bagian men gitu, banyak pasangan yang eh, mengajukan gugatan perceraian atau mengajukan perceraian padahal usia pernikahan baru sekian eh, tahun, bahkan burung ono setahun, itu Anda munculkan gitu. Nah, rupanya Anda cari sebab dari metode bimbingan perkawinan hanya dilakukan sekali sebelum pernikahan, itu pun tidak datang, alasannya macam-macam. Itu nanti jadi inilah, sehingga nanti Anda tindakannya memberikan bimbingan pernikahan kepada orang-orang atau para pasangan yang menikah apa di waktu misalnya ya terutama di yang menikah 5 tahun atau baru 1 tahun 2 tahun Anda berikan pendampingan pembimbingan terutama yang punya kasus-kasus atau terutama yang mau mengusulkan perceraian kalau mau usul perceraian itu ke KUA apa ora, Mas? Biasanya ada yang tanya ke ke KUA tapi cuma tanya cara cara ke pengadilannya gimana gitu. Nah, itu yang Anda jadikan sasaran bimbingan yang itu gitu. Jadi Anda edukasi gitu. eh Coba nanti Anda punya ini Mas Instagram Ya, punya ya. Itu kan ada itu loh penghulu viral dari Tanah Kusir itu loh Mas. ya, Pak Faizar, bukan? Nah, itu coba itu bagus sekali tuh konten-kontennya ya. Bagaimana dia memberikan bimbingan kepada yang mau nikah, yang sudah nikah, bahkan yang sudah di ujung tanduk mau cerai itu islah mereka. Itu Ya, ya. arahnya ke sana gitu ya. Jadi yang diangkat sebagai isu jangan kasus perceraian yang tinggi, Mas, tapi bimbingan pernikahan yang belum tinggi, yang belum optimal. Misalnya itu ya. Nah, cara Anda mengoptimalkan opo metodenya atau apa, itu nanti yang harus ini. Gitu Mas ya? Kalau kalau ini Bu, kalau Iya. misalnya belum optimalnya evaluasi bimbing itu masuk apa atau sulit juga? Apa? Jadi Evaluasi BIMBINIP ya maksudnya? Evaluasi gimana? jadi kan bimbing itu efektivitasnya perlu dievaluasi misalnya ada Mm-mm. dampaknya apa enggak gitu. Mm-mm. Dampaknya Mm-mm. berpengaruh banget apa enggak itu kan selama ini cuma ada bimbing biasa tapi belum ada Mm-mm. evaluasinya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya nggak apa-apa. Eh, Anda berarti ada proses apa ya istilahnya pembimbingan atau pendampingan lanjut gitu ya, semacam monitoring pasca pernikahannya atau Mas ini? Oke. Ya nggak apa-apa. Oke. Jadi nanti bayangan saya kalau Anda mau mengambil itu, para pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah, ketika nanti pasca pernikahan, Anda membuat sebuah cara, di mana cara itu Anda tetap punya komunikasi dengan pasangan-pasangan yang sudah menikah, minimal di sekian tahun atau per berapa tahun. Ada kasus nggak mereka? Hmm. Ketika ada kasus, mereka mencari solusi seperti apa? Apakah entah itu penyuluh atau penghulu terlibat tidak di situ? Nah, Anda bisa mengambil wilayah itu bisa, Mas. Oke, oke, oke. Itu Ada ya. grupnya sebenarnya untuk capin ini. Oh. Ya, gitu ya. Hmm. Nanti salah satunya melalui itu gitu. Ya, Oh. bayangan Anda mau Oke. melakukan apa nanti? Boleh itu bagus itu, Mas. Dari sekian ratus eh, apa namanya calon penghulu yang jadi coach saya belum ada yang ngangkat itu. Kalau Anda ngambil itu dan Anda punya cara yang bagus nggak apa-apa. Apa cara Anda apa? Oke, nanti diawali mungkin dengan angket mungkin Bu. Angket selain angket, ojo angket dok.
Mungkin komunikasinya bisa lewat grup WA dulu atau Tapi Anda mungkin harus ada. punya sistem loh, Mas. Anda harus punya Oh, nggak tahu. sistem. Anda membayangkannya gini, saya nanti akan punya target apa, caranya bagaimana untuk mencapai target itu, saya nanti punya output apa saja, produk saya apa saja di masa Oke. aktualisasi ini. Itu. Apakah Anda membuatkan sebuah apa ya, platform kendali, Anda membuat Oh, bahan-bahan itu, ya, Anda membuat konten dan seterusnya. Anda iya, membuatkan iya, iya. alur pemantauan gitu. Itu yang Anda harus berpikir output ya, jangan berpikir pokoknya gitu. Iya, iya, Bisa iya. diterima? Iya, bisa. Insya Allah Silakan nanti renungkan saya dulu. kembangkan. Iya, iya. Betul, renungkan dulu. Besok kita di pertemuan terakhir Anda bisa paparan lagi itu, nggih. Iya, Di insya Allah siap. waktu sambil ini karena waktunya wis mepet, andai kata memang Anda stuck, mentok, Anda boleh konsultasi langsung ke Bu Amiro gitu. Iya, Sebelum iya, nanti siap. pertemuan terakhir, ya. Jadi pertemuan Iya, terakhir iya. bukan sedang mencari formula baru lagi. Itu ya. Iya, Saya iya. tunggu besok ya. Siap, Bu. Jadi malam ini kontemplasi gitu. Besok Anda komunikasi, Bu, nanti saya mau ini, tahapannya ini, gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, Siap. enggak di stop share dulu. Terakhir, katanya masih ada satu yang belum nih. Atau sudah semua? Ada yang Sam- merasa belum? Sampun standing atas Ibu. Alhamdulillah kalau Ya, Sudah gitu. semua, kayaknya Bu. nih. Oke, baik kalau memang sudah semua, silahkan dirapikan, diperbaiki perencanaannya gitu nggih. Besok kita, Mbak Aul, kita terjadwal hari apa? Jumat, Ibu. Jumat ya? Nggih, coaching terakhir itu Jumat, kemudian seminar Jumat. RA-nya Senin. Gitu ya. Nggih. Misal. Kalau memungkinkan kita maju hari Kamis, Insya Allah bisa karena ya besok ya? nggak ada Zoom. Nggih. Mungkin Ya. materi kebijakan kalau masih ada. Oh ya, oke. Nggih. Gitu ya. Nggih, Sementara Bu. kita agendakan Kamis siang ya, Kamis Nggih, siang. siap. Oke. Dan besok saya berharap adik-adik draft RA-nya sudah jadi. Draft itu berarti wis rampung kabeh, walaupun nanti berpotensi ada yang perlu ditambahi, diperbaiki gitu ya. Satu, bahannya itu. Yang kedua, Anda sudah menyiapkan PowerPoint untuk presentasi seminar RA. Draft PowerPoint ya. Usahakan nanti PowerPoint-nya pakai Canva ya, jangan yang manual. Nek manual itu Anda nggak bisa berkreasi, template-nya sangat minimalis. Isi PowerPoint-nya nggak usah banyak slide, boleh dicatat. Halaman pertama tentu judul aktualisasi Anda, identitas Anda, berikut profesinya, dan tempat tugasnya. Yang kedua, slide kedua, langsung poin latar belakang mengapa Anda mengambil isu itu. Itu ya, latar belakang. Tidak dalam bentuk kalimat-kalimat panjang atau copy paste yang ada di RA naskahnya, tapi poin. Satu apa, dua apa, tiga apa. Terus berikutnya slide ketiga, langsung saja ke APKL Anda gitu ya. Slide berikutnya USG, slide berikutnya Fishbone, slide berikutnya gagasan Anda atau mengulangi judul tadi, berikut kegiatannya apa saja gitu ya. Kegiatannya ada 5 atau 6 atau 4 ya, tapi minimal 5 ya. Itu jadikan satu slide gitu. Setelah itu dengan kegiatan-kegiatan itu, slide berikutnya adalah eh, kegiatannya apa, nomor satu, tahapannya apa, outputnya apa, keterkaitan dengan core value berakhlak dan kontribusi terhadap organisasi, satu kegiatan, satu slide. Berarti kalau 5 kegiatan, 5 slide. Setelah itu nanti jadwal terakhir, kendala dan antisipasinya. Wes gitu saja. Gitu ya, itu isinya. Nggak usah semuanya visi misi, profil, ora usah. Itu ya. Jelas semuanya? Kalau sudah jelas, untuk coaching ketiga kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillah, ya Rabbil Alhamdulillah, Alamin ya. Alamin. Selamat menyelesaikan draft RA dan PowerPoint-nya. Kita ketemu lagi insya Allah Kamis siang, gitu ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Amir, Oke, Bu. oke, sama-sama. Izin live ya. Oke, Mbak Bu. Ul, makasih ya. Nggih. Nggih, Bu Ami. Terima Makasih, Bu. kasih. Alhamdulillah selesai sudah coaching kita sore hari ini. Seperti yang sudah dijadwalkan, kita coaching lagi besok, coaching terakhir sebelum seminar RA hari Senin. Nanti pukul berapanya saya infokan lagi via grup WhatsApp, oke? Mbak Asprila jangan telat-telat lagi ya. Oke, Bu. Maneman. Siap, Oke, Ibu. sampun. Ada pertanyaan apa enggak? Mbak, besok nggak ada Zoom ya? Besok ada Zoom nggak, Mbak? Memastikan besok nggak ada Zoom ya, Mbak. Soalnya mau ada kegiatan di luar. Besok. Kalau pagi berarti nggak ada, karena pagi besok Bu Amirah kemungkinan kalau nggak jadi moderator yang uji. Kemungkinan siang untuk jadwal coachingnya. Tapi kalau untuk materi kebijakan, kalau memang masih ada ya, kita tidak tahu. Kita tunggu updatean di grup seperti biasa. Begitu ya, cukup aja ya. Siap. Yaudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Waalaikumsalam Aul. warahmatullahi wabarakatuh. Sun. See you. Hmm.